Dari kedalaman bumi yang gelap, cahaya pedang bersinar. Dengan suara dentuman keras, sebuah batu jatuh ke tanah, tingginya sekitar setengah orang dan seukuran batu kilangan. Qin Xianyu menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, seorang ahli energi internal dapat dengan mudah menebang pohon besar dan membalikkan kereta. Tetapi seorang Grandmaster seni bela diri dapat menembus dinding batu yang kokoh dan dengan mudah membelah lempengan batu. Kini, Qin Xianyu telah melepaskan energi sejatinya, dan fondasinya jauh lebih dalam daripada praktisi puncak pemurnian Qi biasa. Belum lagi misteri pedang rahasianya, bahkan tindakannya sehari-hari pun memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada seorang Grandmaster bela diri. Meskipun pedang panjang di tangannya hanyalah pedang panjang biasa yang dibawa oleh seorang penjaga di kediaman Perdana Menteri, dan terbuat dari bahan biasa, pedang itu masih memiliki ketajaman yang mampu membelah lempengan batu jika ditingkatkan oleh energi aslinya. Pedang ini masih sedikit kurang. Meskipun bisa menembus batu dengan dukungan Qi sejati 13 inci milikku, kualitasnya masih rata-rata dan sudah mengalami beberapa kerusakan. Gagangnya juga agak longgar. Qin Xianyu berpikir dalam hati, kali ini saat aku pergi, aku harus mendapatkan pedang yang lebih baik, setidaknya yang bilahnya ditempa dari baja murni. Baja itu padat, dan baja olahan memiliki kualitas terbaik setelah ditempa. Baja olahan adalah baja terbaik yang telah ditempa ribuan kali. Bahkan senjata para Grandmaster bela diri pun sebagian besar ditempa dari baja olahan. Kalau dipikir-pikir lagi, kita sudah berada di gua ini selama hampir 2 bulan. Untuk menghadapi Raja Hantu, Qin Xianyu meminum cairan spiritual itu sekaligus, yang hampir membuatnya kesulitan mencernanya dan akhirnya tubuhnya roboh. Untungnya, Qi leluhur kekacauan primordial adalah energi primordial, fondasi tubuh manusia, sehingga tidak menyebabkan kerusakan signifikan pada bentuk fisiknya. Lebih lanjut, setelah lama bertumbuh dengan cairan spiritual, tubuhnya sudah luar biasa. Qin Xianyu telah mengantisipasi hal ini, sehingga ia tetap tenang dan mengambil risiko untuk menerobos. Qin Xianyu awalnya hanya berpikir bahwa ia mampu mengolah Qi sejatinya hingga mampu melepaskannya, dan bahwa ia dapat berhenti setelah sekitar 9 inci Qi sejati. Namun, cairan spiritual itu sangat efektif, yang meningkatkan Qi sejatinya hingga 12 inci dalam sekali tebas. Dalam dunia kultivator, setelah mereka mengolah 9 inci Qi sejati, mereka dianggap telah mencapai puncak pemurnian Qi. Setelah itu, mereka harus memadatkan Qi jahat jika tidak, mereka hanya bisa berhenti di situ. Sekeras apapun mereka berusaha mengolah, itu seperti menuangkan air ke dalam baskom yang sudah meluap, air itu akan selalu meluap. Namun, Master Guansu, yang mengolah teknik sejati Qi leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu, mampu mengolah 13 inci Qi sejati. Oleh karena itu, setelah Qin Xianyu mengolah Qi sejati 12 inci, ia tidak berhenti berkultivasi. Sebaliknya, ia terus tinggal di dalam gua dan berkultivasi dalam diam. Hanya ketika ia merasa bosan, ia akan pergi ke pintu masuk gua untuk bernapas dan bersantai. Setelah hampir 2 bulan, dengan bantuan cairan spiritual yang tersisa di tubuhnya, ia berhasil meningkatkan Qi sejatinya yang berukuran 12 inci menjadi 13 inci, yang merupakan puncak pemurnian Qi. Butuh 2 bulan untuk meningkatkan energi sejati saya hanya 1 inci. Jelas bahwa tanpa bantuan cairan spiritual, kultivasi saya memang melambat secara signifikan. Qin Xianyu sama sekali tidak menyadari bahwa kemajuan kultivasinya yang meningkatkan Qi sejatinya sebesar 1 inci hanya dalam 2 bulan akan sangat mencengangkan jika kabar ini sampai tersiar. Ia hanya berpikir, bagaimanapun juga, aku akhirnya telah mengolah 13 inci Qi sejati dan benar-benar mencapai puncak teknik pemurnian Qi dari Qi leluhur primordial dari Pengadilan Ilahi Istana Ungu. Setelah kultivasinya mencapai level Qi sejati 13 inci, Qin Xianyu mencoba terus berkultivasi, tetapi Qi sejati yang dikultivasikannya selalu bocor keluar. Jika baskom sudah penuh, menuangkan air lagi ke dalamnya tentu akan menyebabkan baskom meluap. Sementara kultivator lain yang berada di puncak pemurnian Qi hanya dapat menampung 9 inci Qi sejati, alam pemurnian Qi puncak Qin Xianyu dapat menampung 13 inci Qi sejati. Dia diam-diam mengalirkan energi internalnya dan merasakan tubuhnya dipenuhi dengan Qi sejati, jiwa dan energinya mencapai keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana cara membuat angin dari energi sejatiku lebih kuat, dan tak seorang pun pernah mengajariku trik semacam ini. Tapi energi sejatiku panjangnya 13 inci, jauh lebih kuat daripada biasanya yang hanya 9 inci. Angin seperti apa yang akan dihasilkannya? Qin Xianyu berpikir dalam hati, Qi sejatiku 12 inci tampaknya lebih kuat daripada deskripsi Qi sejatinya 13 inci dalam catatan Guru Guansu, dan juga lebih kuat daripada angin ketika gadis itu melepaskan Qi sejatinya. Namun, mereka berdua tahu rahasia melepaskan Qi sejati, sementara aku tidak. Jika 12 inci Qi sejati sudah seperti ini, apa yang akan terjadi dengan 13 inci Qi sejati? Qin Xianyu berdiri diam, matanya terpejam,
dan angin sepoi-sepoi berhembus darinya, berangsur-angsur bertambah kencang. Tubuh manusia memiliki banyak titik akupuntur, tetapi di antaranya, 365 titik akupuntur paling dihargai oleh praktisi Tao. Teks-teks kuno mencatat bahwa 365 titik akupuntur ini berkorelasi dengan 365 bintang di langit. Setelah seseorang mengolah dan melepaskan ki sejati, 365 titik akupuntur ini akan berfungsi seperti mulut dan hidung, memungkinkan pernapasan dan embusan napas. Setelah menguasai kemampuan memproyeksikan ki sejati, seseorang masih dapat bernapas melalui titik akupuntur meskipun menutup mulut dan hidungnya. Pernapasan seorang praktisi Tao secara alami lebih panjang dan lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, nafas yang keluar dari 365 titik akupuntur ini membentuk angin. Namun, angin yang bertiup dari tubuh Qin Xianyu jelas jauh lebih kuat. Tubuhnya dipenuhi dengan energi yang melonjak, angin kencang bertiup, dan debu beterbangan di mana-mana. Dia mengangkat tangannya, telapak tangannya menghadap ke batu setinggi setengah orang itu, dan melepaskan energi sejatinya dengan sekuat tenaga. Angin kencang menderu, meniupkan kabut abu-abu yang kabur. Batu yang beratnya mencapai ratusan kilogram itu tertiup angin kencang, berguling-guling diterpa angin, dan jatuh ke ujung lorong. Hampir sekuat angin saat Master Guansu mentransmisikan keahliannya. Qin Xianyu membuka matanya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya alasan mengapa ada angin kencang saat Master Guansu mentransmisikan keahliannya terutama karena pil giok telah meningkatkan kondisi tubuhnya. Jadi, sekarang setelah saya mengolah ki sejati dan melepaskannya, saya juga memiliki angin kencang dengan tingkat yang sama. Setelah mencapai puncak pemurnian ki, Qin Xianyu mencoba terus berkultivasi. Ketika ia tidak dapat lagi berkembang, ia menyadari bahwa ki sejati 13 inci tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut, jadi ia berpikir untuk memadatkan roh jahat dengan tangannya. Namun, memadatkan energi jahat memang cukup berbahaya dan membutuhkan kehati-hatian di setiap langkah. Terlebih lagi, ia baru saja mengembangkan energi sejati 30 cm dan masih perlu mengasah kemampuannya. Oleh karena itu, Qin Xianyu secara paksa menekan keinginan untuk memadatkan energi jahat, menenangkan pikirannya, dan mulai menyelaraskan energi sejatinya. Sebelum itu, ia masih perlu menguasai semua keterampilan di tahap puncak pemurnian ki. Meskipun ia akan segera mulai memadatkan roh jahat dan mampu menggunakan teknik abadi serta kekuatan supernatural, yang dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam kultivasi dan penguasaan seni, keterampilan di tahap puncak pemurnian ki tidak akan banyak berguna lagi. Namun, Qin Xianyu masih ingin menguasai semua metode di tahap ini. Setelah berkultivasi di alam gangsa, kultivasinya bukan lagi ranah pemurnian ki, melainkan ranah yang lebih tinggi dengan lebih banyak metode. Qin Xianyu berpikir, meskipun aku belum mencapai alam gangsa, aku harus terlebih dahulu merasakan metode kultivasi pemurnian ki, agar aku tidak hanya memiliki sedikit pemahaman tentang puncak ranah pemurnian ki setelah aku mencapai kesuksesan dalam kultivasiku. Sayang sekali jika aku tidak mengalami tahap ini. Lagi pula, ranah ini telah menjebak Master Guansu selama bertahun-tahun, dan aku juga dapat merasakan banyak perasaan Master Guansu di ranah ini. Saya sudah menguji kekuatan dan karakteristik pelepasan ki sejati saya. Yang perlu saya lakukan hanyalah menyelaraskan ki sejati saya. Namun sebelum itu, Qin Xianyu masih ingin menguji seberapa besar kekuatan petir telapak tangannya di puncak pemurnian ki. Ia mengeluarkan jimat guntur dari sakunya. Jimat itu diukir pagi ini dan disempurnakan dengan ki sejatinya. Dari segi kualitas dan karakteristik, jimat itu lebih unggul daripada jimat guntur sebelumnya. Qin Xianyu mengangkat tangannya, dan embusan angin meniup jimat guntur ke udara. Jimat petir itu tertiup angin dan terbakar spontan, berubah menjadi abu. Cahaya dari jimat guntur yang menyala itu bagaikan kilatan petir. Di mana ada listrik, di situ ada guntur. Suara gemuruh menggema dari kesunyian bawah tanah yang mematikan. Guntur bergemuruh dari tanah, 7 hari telah berlalu sejak saya mencapai puncak pemurnian ki. Meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat selama 7 hari ini, ia memperoleh keuntungan besar. Awalnya, karena peningkatan ki sejatinya oleh cairan spiritual, ki-nya agak lemah. Namun, setelah berhari-hari berlatih dan menyempurnakan, ki sejatinya menjadi halus dan lancar, dan fondasinya sangat kokoh. Qin Xianyu menduga hal ini disebabkan oleh kemurnian cairan spiritual itu sendiri. Tentu saja, pil giok itu sendiri luar biasa, yang sangat meningkatkan fisiknya. Terlebih lagi, ki primordial bawaan juga merupakan ki asli. Justru karena inilah ki sejatinya dapat disempurnakan dan tidak lagi terasa stagnan hanya dalam 7 hari. Selain itu, Qin Xianyu juga memperoleh banyak wawasan tentang berbagai metodenya. Ia dapat dengan mudah membelah lempengan batu dan menembus dinding batu. Ia dapat melepaskan angin kencang dari semua titik akupuntur di tubuhnya, menerbangkan ratusan kilogram benda. Kemanapun ia lewat, angin kencang bergulung dan debu beterbangan.
Gerakan sayap jangkrik itu 30% lebih cepat, membuatnya semakin menakjubkan. Kekuatan guntur di telapak tangannya juga meningkat 2 poin, membuatnya semakin menakjubkan. Meskipun kemampuan ini akan sangat meningkat setelah memadatkan energi jahat, kesadaran ini terasa berlebihan. Namun, inilah ringkasan Qin Xianyu tentang kultivasinya di puncak pemurnian Qi. Ia enggan merasa bahwa puncak pemurnian Qi hanyalah kekosongan setelah mencapai kesuksesan dalam kultivasinya, seolah-olah ia belum pernah mengalaminya. Ringkasan dan wawasan ini telah memperkuat fondasi Qin Xianyu dan memperkuat kendalinya. Jika ia mengolah gangsa, ia akan dapat memahaminya dengan lebih baik. Untungnya, aku menahan pikiranku dan tidak tergesa-gesa memadatkan energi sejatiku saat melepaskannya keluar. Bagi seorang kultivator, dengan paksa menekan keinginan untuk menerobos, membiarkan dirinya secara bertahap maju dan meningkatkan kultivasinya hingga mencapai puncaknya, dan kemudian terus terlibat dalam penyesuaian yang tampaknya tidak berguna, sebenarnya membutuhkan ketekunan yang luar biasa. Mungkin seseorang dengan pengendalian diri yang lebih lemah sudah memadatkan aura jahatnya setelah mencapai titik pelepasan Qi sejati, dan siapa yang peduli dengan tahap pemurnian Qi setinggi 13 inci. Bahkan seseorang yang sedikit lebih baik pun akan mulai memadatkan aura jahatnya setelah mencapai puncak pemurnian Qi, tetapi Qin Xianyu mampu terus memurnikan Qi sejatinya, menahan rasa bosan, dan membuatnya mengalir dengan lancar dan mudah, tanpa terburu-buru untuk menerobos, yang sebenarnya cukup bagus. Qin Xianyu berpikir dalam hati, 7 hari telah memungkinkan energi sejatiku disempurnakan dan kemampuanku dipahami sepenuhnya. Setelah direnungkan, ini sangat bermanfaat bagiku. Setidaknya fondasiku sekarang kokoh, yang akan mengurangi banyak bahaya ketika aku memadatkan energi jahatku. Pada titik ini, Qin Xianyu tidak lagi khawatir tentang krisis kondensasi Qi-nya sendiri. Baginya, ini hanyalah menggunakan Qi untuk membantunya menerobos. Orang biasa mungkin menghadapi beberapa risiko saat memadatkan Qi mereka, dan bahkan mempertimbangkan bagaimana cara mempertahankan Qi primordial bawaan mereka setelah gagal memadatkannya, agar nantinya dapat bertransformasi menjadi roh yin. Namun, Qin Xianyu tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Jika ia gagal memadatkan Qi-nya, ia tidak perlu khawatir sama sekali, karena ia akan mampu mempertahankan Qi primordial bawaannya. Namun, pendeta Tao muda itu penuh percaya diri dan tidak khawatir gagal mengusir roh jahat. Peta pengamatan abadi pegunungan dan sungai adalah harta karun para abadi. Cendekiawan berjubah hijau yang menyatu dengan peta itu pastilah seseorang yang memiliki kekuatan dan kemampuan supernatural yang luar biasa. Teknik Qi sejati kekacauan primordial dari pengadilan ilahi Istana Ungu, setelah disempurnakan oleh senior ini, dengan tambahan metode untuk memadatkan kejahatan dan memurnikan Qi, serta menaklukkan naga dan harimau, sudah merupakan teknik yang sangat unggul. Qin Xianyu merenung, dengan metode senior ini, tekniknya secara alami sangat unggul. Setidaknya menurutku, aspek memadatkan kejahatan relatif aman. Qin Xianyu telah meninjau Azure Cloud manual sekali, dan sebagai perbandingan, Purple Mansion Divine Court Primordial Ancestral Qi True manual secara alami lebih unggul. Selain itu, Purple Mansion Divine Core Primordial Ancestral Qi True Manual juga lebih baik dan lebih aman untuk metode kondensasi kejahatan dan pemurnian Qi. Itulah sebabnya dia tidak terlalu khawatir tentang perjalanan ini. Ini pertama kalinya aku melenyapkan roh jahat, dan aku sedikit gugup tanpa ada tetua yang melindungiku. Mengingat bahwa Master Guansu telah tinggal di sini selama lebih dari 100 tahun, dan bahwa ada banyak kultivator Qi lainnya seperti Master Guansu yang belum pernah bertemu kultivator lain dan dihalangi oleh wilayah Gangsha, Qin Xianyu secara tidak sadar menjadi agak serius. Hanya ketika seseorang mengolah Qi sejati pada tahap pemurnian Qi, seseorang dapat dianggap telah memasuki ranah pemurnian Qi. Sedangkan untuk alam Gangsha, setelah Qi sejati telah mengembun melewati alam ibel duniawi, seseorang dapat dianggap sebagai dewa, mampu menggunakan teknik abadi dan kekuatan supranatural, memiliki segala macam keterampilan, benar-benar telah memasuki tempat suci batin. Qin Xianyu menatap ke kedalaman lorong dan bergumam pada dirinya sendiri, setelah mengambil langkah ini, kita sudah melangkah cukup jauh. Alam Gangsha telah sepenuhnya melampaui alam Grandmaster seni bela diri, melampaui alam seni bela diri sekuler, dan telah sepenuhnya memasuki alam keabadian. Hanya satu langkah yang dibutuhkan untuk memisahkan manusia fana dari manusia abadi. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke lorong. Tanpa berhenti sejenak, kami maju selangkah demi selangkah. Ia perlahan menghilang ke kedalaman kabut kelabu, berjalan ke kedalaman urat bumi, seakan-akan ia berjalan di jalan menuju keabadian. Jauh di dalam urat bumi, energi jahat melonjak dan bergejolak, bagaikan mata air yang senantiasa menyemburkan energi jahat. Energi jahat di sini dalam dan mengerikan, dengan rasa dingin yang menusuk tulang, jelas lebih tinggi tingkatnya daripada kabut jahat kelabu di luar lorong. Energi jahat yang terpancar dari sumber urat bumi jelas murni kualitasnya dan berkelas tinggi, sehingga sungguh luar biasa.
Qin Xianyu berdiri jauh di dalam urat bumi, menatap gua gelap tak berujung yang mengarah langsung ke kedalaman bumi terdalam. Dari sana energi dingin dan jahat terus-menerus dimuntahkan. Gua itu mengarah langsung ke kedalaman bumi, kedalamannya tak diketahui. Namun, Qin Xianyu hanya tahu satu hal: jika ia salah langkah dan jatuh ke kedalaman bumi itu, ia bisa lupa untuk kembali. Jadi dia berdiri hanya selangkah dari gua itu. Energi jahat duniawi terus-menerus menyembur keluar, warnanya pekat dan dinginnya ekstrim. Energi itu membekukan Qin Xianyu, yang berdiri di samping gua, hingga tubuhnya sedikit kaku. Ia hanya bisa mempertahankan aliran darah dan ki dengan mengedarkan ki sejatinya. Jika seseorang dengan kultivasi ki sejati yang rendah, mereka hampir akan mati beku. Orang biasa yang belum pernah berkultivasi mungkin akan berubah menjadi patung es. Alis dan mata Qin Xianyu tertutup embun beku. Ia mengedipkan mata sedikit, dan sebagian besar embun beku di bulu matanya pun rontok. Es juga termasuk air, jadi tempat ini sebenarnya adalah air, yang cocok untuk para kultivator yang mempraktikkan teknik seperti teknik awan biru. Alam semesta terbagi menjadi 5 unsur, dan tentu saja, demikian pula kejahatan duniawi. Tempat ini sebagian besar berbasis air. Jika seseorang mengembangkan teknik seperti api sejati, ia seharusnya tidak datang ke sini untuk memadatkan energi jahat. Jika tidak, air dan api akan berbenturan, dan energi sejati seseorang kemungkinan besar akan padam oleh energi jahat yang dingin, membekukannya hingga mati di sini. Misalnya, di negeri api dan lava, bahkan bebatuan pun berubah menjadi lava cair, dan suhunya sangat tinggi. Ini adalah negeri yang berapi-api. Jika seseorang mengembangkan teknik awan dan kabut seperti teknik awan biru, yang lebih berorientasi pada air, energi sejatinya mungkin akan berubah menjadi asap oleh energi api, dan tubuhnya akan langsung terpanggang. Namun, Qin Xianyu berbeda. Bagi pendeta Tao muda ini, selama tempatnya masih berupa kejahatan duniawi, ia dapat memadatkan kejahatan tersebut. Energi primordial pada dasarnya tidak terbagi menjadi 5 elemen. Oleh karena itu, baik energi jahat duniawi maupun energi jahat lava vulkanik, energi tersebut dapat digunakan untuk memadatkan energi jahat. Qin Xianyu berpikir dalam hati, namun, energi jahat di Tanah Ibel lebih mungkin membahayakan tubuh manusia. Kalau tidak, mengingat sifat tempat ini yang berorientasi air, aku bisa melanjutkan kultivasiku. Demikian pula, panas yang kering dan menyengat di dekat lava vulkanik juga cukup cocok untuk kultivasi, tetapi sayangnya, energi jahat di sini berbahaya bagi tubuh. Bagi saya, selama cairan spiritual tidak habis, tingkat kultivasi saya dapat meningkat dengan sangat cepat. Saya masih memiliki banyak cairan spiritual di kuil Tao saya di prefektur Fengsing. Guru Fu dapat diandalkan dan seharusnya menjaga cairan spiritual itu dengan aman. Setelah berhasil memadatkan aura jahatku, pertama-tama aku akan pergi ke ibu kota untuk mencari pedang giok. Berhasil atau tidak, setidaknya aku akan mengambil ramuan obat dari kediaman Perdana Menteri. Setelah itu, aku akan kembali ke prefektur Fengsing untuk fokus pada kultivasiku. Seandainya aku kembali ke prefektur Fengsing terlebih dahulu untuk mendapatkan cairan spiritual sebelum menuju ibu kota, alangkah baiknya jika aku memiliki cairan spiritual yang dapat membantu kultivasiku. Sayangnya, perjalanan kembali ke prefektur Fengsing masih panjang. Qin Xianyu menggelengkan kepalanya, menjernihkan pikirannya dari gangguan. Ia merasa terlalu banyak berpikir dan berpikir, mungkinkah masalah kondensasi energi jahat ini membuatku gugup, menyebabkan pikiranku menjadi kacau. Mungkin ini bisa disebut obsesi mental. Setelah dia diam-diam melafalkan mantra untuk menenangkan pikirannya, dia menghembuskan napas perlahan. Karena ada energi vital di dalam tubuh, maka pernafasannya merdu dan panjang. Dia menghembuskan napas pelan, perlahan meninggalkan mulutnya dan jatuh ke dalam ibel duniawi. Ibel duniawi sedingin air pasang, dalam dan gelap. Napas ini adalah energi sejati Qin Xianyu. Ketika memasuki alam ibel bumi, ia diselimuti oleh energi ibel, dan kemudian sejumlah besar energi ibel digunakan untuk menenggelamkan napas energi sejati ini. Jika energi sejati seseorang terlalu lemah atau tidak murni, energi tersebut akan diserap oleh energi jahat, menjadi setitik energi jahat, bukan lagi energi sejatinya sendiri. Dengan kata lain, setitik energi sejati telah terputus, merusak kultivasi seseorang. Qin Xianyu berpikir dalam hati, kehilangan energi sejati dan sedikit penurunan tingkat kultivasiku tidaklah terlalu buruk. Hanya setelah itu nyawaku akan terancam. Dia menghembuskan napas panjang, lalu perlahan-lahan mengeluarkan napas yang membentang lebih dari beberapa kaki di dalam ibel bumi sebelum Qin Xianyu perlahan menariknya kembali. Dia menghirupnya perlahan, namun secara bertahap membentuk segel tangan untuk menghalangi penghirupan energi jahat melalui mulut dan hidungnya, sehingga hanya energi aslinya yang dapat kembali ke dalam tubuhnya. Gumpalan energi sejati ini awalnya tak berwarna, tetapi kini telah terkontaminasi oleh energi jahat duniawi, menjadi pekat dan gelap, hampir tak terlihat dari energi jahat di sekitarnya.
Qin Xianyu perlahan menghirupnya ke dalam tubuhnya, membiarkannya mengalir melalui meridian dan ditekan kembali ke dalam dantiannya. Sementara itu, gumpalan energi sejati lain di dalam dantiannya, yang belum terkondensasi oleh energi jahat duniawi, perlahan naik, mengalir melalui meridian menuju mulutnya, dan dihembuskan perlahan. Ibel bumi bisa membekukan orang sampai mati. Meskipun aku bisa melawannya dengan mengandalkan energi sejatiku sendiri, sangat berbahaya ketika aku menarik energi sejati yang telah dipadatkan oleh ibel bumi ke dalam tubuhku. Qin Xianyu berpikir dalam hati, belum lagi aku tidak sengaja menghirup ibel bumi, energi sejati yang telah dipadatkan oleh ibel bumi saja sudah tercemar oleh karakteristik ibel bumi. Mungkin jika aku tidak hati-hati, energi itu akan bocor keluar dari meridianku, membekukan daging dan darahku, membekukan andalamku, lalu membekukanku, memadamkan kekuatan hidupku. Meskipun cendekiawan berjubah hijau menambahkan metode yang sangat unggul pada teknik sejati ki leluhur primordial pengadilan ilahi Istana Ungu, yang relatif aman, Qin Xianyu tetap tidak berani gegabah. Meskipun ia tahu bahwa ki leluhur primordial setelah dipadatkan menjadi energi jahat berbeda dengan energi sejati biasa yang terkondensasi menjadi energi jahat, ia sendiri tidak tahu apa perbedaannya, dan tidak berani lengah. Sebelum memadatkan energi jahat, ia berpikir pasti akan berhasil tanpa bahaya. Kini, ia menyadari bahwa ia telah meremehkannya. Namun, tidak seperti kultivator lain yang ketakutan, memadatkan energi jahat bukanlah proses yang berbahaya, terus-menerus melawan energi jahat, seperti berjalan di ujung pisau. Metode Qin Xianyu dalam memadatkan energi jahat jauh lebih unggul, dengan energi sejatinya mengarah langsung ke Dao Agung. Selama ia berhati-hati, tidak akan ada masalah besar. Pendeta Tao muda itu berdiri dengan tenang jauh di dalam nadi bumi, bernapas dengan lembut dan perlahan. Masalah Ningxia adalah masalah hidup dan mati, jadi kita harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Qin Xianyu perlahan menghembuskan napas, yang memanjang beberapa kaki dan jatuh ke dalam gua. Napas ini, meskipun tampaknya panjang, sebenarnya hanya mengandung sedikit energi sejati. Beberapa helai energi sejati, tidak banyak, hanya sekitar 100 helai, dapat berkumpul membentuk ketinggian 1 inci di dalam dantian tubuh. Dengan kata lain, energi sejati Qin Xianyu yang setinggi 13 inci perlu melewati ribuan atau bahkan puluhan ribu tarikan napas untuk disempurnakan. Ki sejati yang tercemar oleh ibel bumi sangatlah berbahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, ki sejati akan tersesat, yang pasti akan mengakibatkan andalam membeku dan daging menjadi beku. Setiap kali seseorang memadatkan energi jahat, ia hanya dapat menggunakan sedikit energi sejati untuk menyerapnya. Mereka yang telah mengembangkan kemampuan melepaskan energi sejati memiliki 9 inci energi sejati. Artinya, seseorang harus melalui ribuan kali proses memadatkan energi jahat untuk mencapai kesempurnaan. Energi sejati Qin Xianyu bahkan lebih tinggi, dan jumlah kali ia memadatkan energi jahat juga lebih tinggi. Jika Anda hanya berhati-hati dan teliti untuk menyelesaikan satu contoh kondensasi Qi, itu lain cerita. Namun, dengan ribuan percobaan, betapapun hati-hatinya Anda, akan selalu ada kejadian tak terduga. Siapa yang berani mengklaim bisa menyelesaikan ribuan atau puluhan ribu percobaan kondensasi Qi tanpa satu kesalahan pun? Sekalipun seseorang bisa sangat berhati-hati dan menyelesaikan ribuan atau puluhan ribu kali kondensasi energi jahat ini, energi sejati yang terkontaminasi oleh energi jahat duniawi akan memiliki kelemahan, yaitu membahayakan tubuh manusia. Meskipun dapat ditekan ke dalam dantian, energi tersebut tetap sangat berbahaya ketika bersirkulasi melalui meridian. Setelah ki sejati terus-menerus terkondensasi dan terkontaminasi oleh kejahatan duniawi, ia mengalir melalui meridian. Ribuan atau puluhan ribu kali sirkulasi ki sejati yang terus-menerus ini sangat mungkin menyebabkan kerusakan pada meridian dalam tubuh, dan bahkan menyebabkannya pecah dan runtuh. Qin Xianyu berpikir dalam hati, dan kejahatan duniawi dalam ki sejati bahkan lebih merusak meridian. Para praktisi kultivasi memiliki tekad dan disiplin mental yang jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dengan persiapan yang matang, mereka mungkin tidak akan membuat kesalahan selama ribuan atau puluhan ribu upaya untuk memadatkan energi jahat. Namun, sirkulasi ki sejati dan kerusakan yang diakibatkannya pada meridian merupakan masalah yang lebih krusial. Selain itu, energi jahat duniawi dalam ki sejati juga dapat merusak meridian, dan bahkan memengaruhi andalam, daging, tulang, dan meridian melalui meridian. Contoh kegagalan memadatkan energi jahat akibat penyimpangan ki sejati sebenarnya jarang terjadi. Namun, sebagian besar kasus di mana ki sejati bersirkulasi berulang kali, menyebabkan kerusakan pada meridian, atau di mana energi jahat menyerang dan merusak meridian, mengikis andalam, daging, tulang, dan meridian, merupakan alasan sebenarnya mengapa sebagian besar praktisi Tao gagal memadatkan energi jahat. Ki sejati Qin Xianyu jauh lebih tinggi daripada kultivator biasa, tetapi ia percaya bahwa risikonya untuk memadatkan roh jahat lebih rendah daripada orang biasa. Ini bukan hanya karena metodenya dalam memadatkan roh jahat luar biasa,
tetapi juga karena kondisi fisiknya yang berbeda. Merendam pil giok dalam air spiritual dan memurnikan cairan spiritual telah banyak mengubah fisik saya. Meridian saya seharusnya mampu menahan beberapa siklus ki sejati dan kejahatan duniawi dalam ki sejati. Satu-satunya bahaya adalah kejahatan duniawi dapat melewati meridian dan membekukan andalam dan daging. Qin Xianyu merenung, namun dalam hal ini, aku masih lebih aman daripada kultivator lain. Lagi pula, fisikku telah diubah oleh pil giok, dan tampaknya bahkan andalam, daging, tulang, dan meridianku pun menjadi jauh lebih kuat. Namun, andalamku masih lemah, dan dalam hal hidup dan mati, aku tetap tidak boleh gegabah. Dia berdiri di sumber energi jahat itu, bernapas perlahan dan teratur. Energi sejati menyatu dengan kejahatan duniawi, perlahan kembali ke tubuh dan menekan ke dasar dantian. Kemudian, energi sejati yang belum pernah terkondensasi dengan kejahatan duniawi mengalir keluar lagi. Proses kondensasi energi jahat tidak boleh dihentikan, jika tidak, energi jahat yang terjerat dengan energi sejati akan terpisah dari energi sejati dan menghilang kembali. Ketika energi jahat menghilang dari dantian, ia akan mengikis tubuh. Qin Xianyu berpikir dalam hati, selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, aku pasti bisa menyelesaikan teknik kondensasi Qi. Sebelum pikirannya sempat melayang, suatu sensasi menjalar ke seluruh tubuhnya. Merasakan getaran di dalam tubuhnya, dia menunjukkan ekspresi getir perubahan peristiwa yang tak terduga. Cacinggu telah aktif. Ibu kota, Tuan Sikong kembali dari perjalanannya. Berita ini membawa kedamaian dan kepastian bagi banyak orang. Dengan penasihat Kekaisaran Yuan Shoufeng telah pergi dari ibu kota dan wakil direktur Observatorium Kekaisaran belum kembali, Observatorium Kekaisaran sekarang hanya mengandalkan pedang abadi yang misterius itu untuk menjaga ketertiban. Bagi banyak orang, pedang abadi ini, yang belum pernah muncul sebelumnya, memiliki asal-usul dan kemampuan yang tidak diketahui, sehingga wajar saja menimbulkan kekhawatiran. Baru setelah Master Sikong kembali, banyak orang di ibu kota merasa lega, terutama mereka yang berada di Observatorium Kekaisaran, yang akhirnya merasa tenang. Tuan Sikong, yang masih mengenakan jubah abu-abu, tetap tenang dan bertanya dengan santai, apakah Anda sudah menemukan asal-usul pendeta Tao muda yang saya minta Anda temui terakhir kali? Seseorang di dekatnya menjawab, kami telah memeriksa gunung leluhur Taoisme, dan Gunung Qingcheng tidak pernah menerima murid semuda itu. Kami juga telah memeriksa daftar semua Taois dari dinasti suci kebajikan agung, dan tidak ada orang seperti itu. Tuan Sikong berhenti sejenak, merenung, lalu berkata, jadi, itu tidak tercatat di Gunung Qingcheng. Pria itu mengangguk dan berkata, benar. Menurut Gunung Qingcheng, pemuda ini seharusnya seorang Taois otodidak, bukan murid sekte Tao ortodoks. Tuan Sikong mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah Anda bukan dari dinasti agung kebajikan saya? Ini, pria itu merenung, kami tidak dapat menemukan jawabannya ketika kami mencoba memverifikasinya di Gunung Qingcheng. Kami kemudian menyelidiki di tempat lain dan mengetahui bahwa ada seorang pemuda di prefektur Fengsing yang pernah belajar kedokteran di bawah bimbingan seorang pendeta Tao, tetapi ia tidak pernah meninggalkan namanya di Gunung Qingcheng. Kemudian, ia merawat putri Liu Jun dari prefektur tersebut dan mendapatkan gelar dokter terbaik di prefektur Fengsing. Selain itu, konon pemuda ini juga menyelamatkan Nona Liu ketika ia diserang oleh para pembasmi. Lebih lanjut, ketika Perdana Menteri Wen sakit parah terakhir kali, saya, Liu Wenwu dari Observatorium Kekaisaran, menyembunyikan kebenaran karena motif egois, yang hampir menyebabkan kematian Perdana Menteri Wen. Pada akhirnya, beliau diselamatkan berkat rumput dingin 100 tahun milik seorang pendeta Tao muda. Diketahui bahwa pemuda ini bernama Qin Xianyu, dan beliau memang dokter nomor 1 di prefektur Fengsing. Terlebih lagi, di tengah perjalanan, anak laki-laki ini berhasil menghindari panah mesin ilahi dan memotong anak panahnya. Telah dipastikan bahwa beliau memiliki tingkatan seorang Grandmaster bela diri. Pria itu berhenti sejenak, lalu berkata, kami 90% yakin bahwa pendeta Tao muda yang Anda cari adalah Qin Xianyu dari prefektur Fengsing. Tuan Sikong mengambil kertas itu dari tangannya, melihatnya beberapa kali, lalu mengangguk dan berkata, tuliskan nama anak ini di Gunung Qingcheng. Juga, tutupi asal-usulnya dari prefektur Fengsing. Jika sulit, hancurkan semua dokumen yang berkaitan dengannya. Pria itu sangat terkejut. Sepertinya Master Sikong akan mengubah identitas anak laki-laki itu agar orang luar tidak bisa mengetahui latar belakangnya. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah seorang pejabat Observatorium Kekaisaran, seseorang yang telah mengolah Qi dan Sa, dan seorang yang cerdas dan banyak akal yang mengelola segala macam informasi. Ia langsung mengangguk setuju. Setelah ragu sejenak, pejabat Lingtai melanjutkan, Tuan Yuan belum kembali, dan peta pemandangan abadi gunung dan sungai telah dicuri. Itu, bahwa Tuan Lin belum menemukannya kembali. Saat Tuan Lin disebutkan, ekspresi Lingtai Guan berubah, menjadi sangat rumit.
Tuan Sikong berkata dengan tenang, saya tentu saja tahu tentang masalah ini. Anda tidak perlu menebak-nebak. Karena Yuan Shoufeng mengundang Tuan Lin, itu berarti dia mempercayainya. Meskipun peta pemandangan gunung dan sungai abadi adalah harta karun, itu tidak terlalu penting bagi seorang pendekar pedang abadi seperti dia. Saya percaya padanya peta pemandangan gunung dan sungai abadi memang telah hilang. Setelah jeda, Master Sikong meliriknya dan berkata, mungkin karena lukisan melihat dewa-dewa abadi melintasi gunung dan sungai, Anda mungkin merasa sedikit kesal atau bahkan meremehkannya, tetapi Anda harus memahami satu hal. Entah aku yang pergi atau Yuan Shoufeng yang pergi sendiri, kita tetap tidak akan bisa mendapatkan peta pemandangan abadi gunung dan sungai. Setelah mengatakan itu, Tuan Sikong mengibaskan lengan bajunya sedikit dan berjalan menuju lemari, sambil berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, karena konferensi ini telah ditunda selama beberapa bulan, tidak perlu dikhawatirkan. Kita tunda saja sebulan lagi. Sebulan lagi, ide-ide baru Yuan Shoufeng untuk konferensi ini harus diimplementasikan. Hujan gerimis telah menghilang, menampakkan dunia yang cerah dan bersih dengan rumput hijau subur dan udara segar. Pagi setelah hujan tampak subur dan hijau. Tetesan embun pada rumput dan dedaunan hijau tampak lebih murni dan bersih. Qin Xianyu berdiri di gunung, memandangi kehijauan yang subur dan tetesan air yang bersih, lalu menarik napas dalam-dalam, merasa sangat segar. Sebelum saya menyadarinya, saya telah menghabiskan beberapa bulan di pegunungan, melewati akhir musim gugur dan musim dingin, dan sekarang tibalah awal musim semi. Waktu berhenti di pegunungan, dan berlalunya musim dingin membuat orang tidak menyadari tahun-tahun. Qin Xianyu menghela napas penuh emosi. Ia berlatih setiap hari dan merasa hari-hari berlalu begitu cepat. Saat ia keluar, hari sudah musim semi. Rasa sehari di gua besar bagaikan 1000 tahun di dunia. Ia menatap cakrawala, memandang puncak-puncak gunung di kejauhan yang masih diselimuti kabut, lalu mendesah pelan, Guru, saya telah mengolah Qi Gangsa, yang melampaui proyeksi eksternal Qi sejati. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berbisik, cacing gumu benar-benar telah membuatku mendapat banyak masalah. Di pepohonan hijau, tetesan embun, bening seperti kristal, jatuh dari dedaunan hijau. Di awal musim semi, itu sudah merupakan awal tahun baru dan hari baru. Qin Xianyu berdiri di atas gunung hijau, dikelilingi awan dan kabut. Ia sudah tahu dalam hatinya bahwa setelah mengolah Gangsa, energi sejati yang terkondensasi dari Earthsa juga akan disebut kekuatan magis, dan ia akan memenuhi syarat untuk menggunakan sihir abadi dan kemampuan supernatural. Mulai saat ini, ia bukan lagi manusia biasa. Setelah mengolah Gangsa, seseorang telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Hari ini adalah festival musim semi, dan juga dunia baru. Dia melangkah maju, seakan-akan melangkah ke alam yang benar-benar baru. Setelah Raja Hantu melarikan diri, Gunung Angin Hitam kehilangan aura menakutkan dan menyeramkannya. Selain itu, Qin Xianyu menggunakan energi jahat dari sumber gua untuk memadatkan energi jahat tersebut, sehingga tidak ada energi jahat baru yang dihasilkan di Gunung Angin Hitam. Selama beberapa bulan berikutnya, vegetasi di Gunung Angin Hitam tumbuh subur dan menjadi hijau subur. Sebelum pergi, Qin Xianyu pingsan dan menutup beberapa jalur keluar ley line yang ia ketahui, mencegah energi jahat bocor keluar dan menjaga kelestarian vegetasi Blackwing Mountain. Ini juga sebagai tindakan pencegahan. Mungkin beberapa binatang buas yang belum ia basmi masih berada di dalam jalur ley menutupnya akan menjebak mereka di dalam, dan mereka semua akan segera mati. Qin Xianyu berjalan ringan melewati pegunungan dan ladang, seperti angin sepoi-sepoi. Dengan lambaian tangannya, sebuah pohon beberapa kaki jauhnya tumbang. Setelah mencapai wilayah Gangsha, Qi sejati dan Qi jahat menyatu, dan ini bukan lagi sekadar mengeluarkan Qi sejati, tetapi kemampuan nyata untuk membelah lempengan batu dan menghancurkan batu dari jarak beberapa kaki. Dia menghunus pedangnya dan menebas ke bawah, seketika membelah batu besar yang membutuhkan beberapa orang untuk mengepungnya menjadi dua. Langkah kakinya bergerak secepat angin sepoi-sepoi. Dia mengangkat tangannya, lalu guntur bergemuruh, seketika mengubah batu yang terbelah dua di tanah menjadi debu. Menurut buklet tersebut, energi sejati jahat duniawi yang terkondensasi ini memiliki karakteristik menarik semua jenis energi di dunia dan dapat melakukan sihir abadi dan kekuatan supernatural. Oleh karena itu, banyak orang menyebutnya kekuatan magis, tetapi beberapa orang masih menyebutnya energi sejati. Qin Xianyu berpikir dalam hati, energi sejati semacam ini yang telah dipadatkan dengan kejahatan duniawi tetaplah energi sejati. Meskipun menyatu dengan kejahatan duniawi, karena berasal dari dirinya sendiri, ia tidak akan lagi merugikan dirinya sendiri seperti energi jahat. Sebaliknya, ia akan terus memelihara dirinya sendiri dan memperpanjang hidupnya, seperti energi sejati di masa lalu. Namun bagi orang luar, itu bukanlah energi sejati yang menyehatkan, melainkan energi jahat yang berbahaya. Qin Xianyu menyarungkan pedang panjangnya dan bergumam pada dirinya sendiri,
Awalnya, ketika aku menggunakan ki leluhur kekacauan primordial untuk menekan cacing Gu, itu justru memberi mereka manfaat besar. Sekarang, ketika aku menggunakan ki sejati, yang sebanding dengan kekuatan sihir, untuk menekan mereka, cacing Gu hanya dapat ditekan oleh karakteristik ki jahat di dalam diri mereka, dan bahkan mungkin terluka. Faktanya, ketika ia berhasil menembus titik akupuntur, cacing Gu yang awalnya tertekan di dalam dantiannya turut terbawa ke titik akupuntur tersebut oleh aliran ki sejati, dan kini bersemayam di titik akupuntur di telapak tangan kirinya. Tanda segel petir terletak di telapak tangan kiri. Mungkin hanya suatu kebetulan, atau mungkin petir memiliki banyak manfaat bagi cacing Gu, sehingga cacing Gu ini bersembunyi di titik akupuntur yang terdapat segel petir. Untuk sementara, cacing Gu sudah berhenti beraksi dan tidak akan kambuh lagi dalam waktu lama, yang akhirnya membuat pendeta Tao muda itu merasa tenang. Itu tidak bisa dipadamkan hanya dengan ki sejati. Untungnya, roh-roh jahat duniawi mampu menahannya saat itu. Jika mereka tidak mampu menahannya dan dibiarkan berkobar, kami pasti sudah mati. Qin Xianyu menghela napas lega, lalu berpikir, ki sejati pada dasarnya lembut, tidak seganas kekuatan internal. Namun, ketika dipadukan dengan ki jahat dan diubah menjadi kekuatan magis, ia dapat menekan cacing Gu dan berkali-kali lipat lebih ganas daripada kekuatan internal. Lagi pula, kekuatan internal hanya dapat mencapai tingkat 9 inci seorang Grandmaster bela diri, sementara ki sejati dan kekuatan magis memiliki sedikit keterbatasan. Inilah perbedaan antara seni bela diri sekuler dan jalan keabadian. Qin Xianyu mencoba semua metodenya dan memiliki gambaran umum tentang kemampuannya sebelum menuju desa. Setelah menguasai teknik gangsa, kekuatannya secara alami meningkat pesat. Dengan kekuatannya sendiri, bahkan seorang Grandmaster bela diri pun tak akan mampu menahannya. Terlebih lagi, Qin Xianyu telah menguasai ilmu pedang. Hanya dengan satu serangan biasa, bahkan seorang Grandmaster bela diri pun tak akan bisa lolos. Cicada Wingstep beberapa kali lebih cepat, dan pemakainya bagaikan angin sepoi-sepoi, tanpa jejak debu duniawi sedikit pun, seakan-akan mengambang atau tersapu lembut. Teknik Palm Thunder dapat dengan mudah dilepaskan, tetapi menghabiskan banyak energi sejati. Setelah sekitar 2 serangan Palm Thunder, energi sejati dalam tubuh akan terkuras. Namun, seseorang harus menyimpan sebagian energi sejati saat menghadapi musuh untuk memungkinkan penyesuaian. Oleh karena itu, secara tegas, seseorang hanya dapat melepaskan 1 serangan Palm Thunder pada saat itu. Serangan telapak tangan ini secara alami 10 kali lebih kuat daripada saat melepaskan energi sejati, yang menjadikannya kartu truf. Sebenarnya, aku juga bisa menggunakan jimat petir untuk meningkatkan kekuatan guntur telapak tangan. Qin Xianyu berpikir dalam hati, lagi pula, jimat petir dapat menyerap energi petir di sekitarnya, yang dapat menambahkan energi petir ke guntur telapak tangan, sehingga meningkatkan kekuatannya. Sebelumnya, jimat petir hanya meninggalkan bekas dan menyerap sedikit energi petir, sehingga saya bisa menggunakan energi sejati segel petir untuk merapal mantra. Tapi sekarang aku bisa mengeluarkan petir telapak tangan, jimat petir yang hanya menandai area dan menyerap sedikit energi petir saja masih jauh dari cukup. Jimat petir yang mengandung kekuatan magisku sendiri akan jauh lebih baik. Qin Xianyu menyentuh tas kain itu, berpikir bahwa masih ada banyak kertas jimat di dalamnya, yang dapat ia gunakan untuk menuliskan jimat guntur nanti. Saat menggambar jimat guntur dengan melepaskan energi sejati tersebut akan memperkuat jimat tersebut, membuatnya jauh lebih efektif dibandingkan saat menggambarnya untuk pertama kali, yang hanya mengandalkan jejak misterius untuk menyerap energi guntur. Setelah seseorang menguasai teknik gangsa, energi sejati dapat dianggap sebagai kekuatan magis, yang dapat langsung ditambahkan ke kuas jimat dan dituangkan ke dalam tinta, memberikan kekuatan magis sejati pada kertas jimat, menjadikannya jimat spiritual. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, mengukir jimat petir bisa dianggap sebagai jimat spiritual sejati. Saya bahkan bisa langsung membakar jimat petir tersebut untuk menghasilkan kilatan petir kecil dari udara tipis. Jimat petir yang dapat menghasilkan petir sendiri, yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan petir telapak tangan, seharusnya memiliki efek yang sangat baik. Qin Xianyu berpikir dalam hati, sayang sekali, meskipun jimat petir yang kugambar sekarang dianggap sebagai jimat spiritual, jimat itu tetap tidak sebanding dengan teknik abadi, telapak petir. Jika aku bisa meningkatkan kekuatan telapak petir sebesar 30 atau 40% lagi, aku akan berterima kasih kepada surga dan leluhur Dao. Anak laki-laki berjubah Tao mengejar kera abu-abu malam itu dan tidak kembali selama beberapa bulan. Ia jelas dibasmi oleh makhluk buas di Gunung Angin Hitam. Meskipun mereka baru mengenal anak laki-laki itu sebentar, banyak orang di desa tahu bahwa ia rendah hati dan lembut, yang membuatnya sangat disukai. Ketika ia pergi ke Gunung Angin Hitam dan tak pernah kembali, banyak orang menghela napas dan merasa kasihan padanya. Pendeta Tao muda itu mendengar bahwa seorang anak telah ditangkap oleh seekor kera abu-abu,
jadi ia segera mengejarnya, yang menunjukkan bahwa ia baik hati. Sayang sekali pemuda yang begitu tampan dan berbudi luhur terbasmi di Gunung Angin Hitam. Sebagian orang memujinya, sebagian lainnya mengejeknya. Tetapi terlepas dari apakah seseorang mengagumi atau mencemooh anak itu, dia pada akhirnya akan mati. Setidaknya di mata semua orang di desa, anak itu sudah mati. Oleh karena itu, ketika Li Ying melihat anak laki-laki itu lagi, dia dipenuhi rasa ngeri, seolah-olah dia telah melihat hantu. Qin Xianyu tahu bahwa di mata mereka, dia, yang telah berada di Gunung Angin Hitam selama berbulan-bulan, seharusnya sudah mati. Jadi, melihatnya lagi sekarang akan seperti melihat hantu di mata Li Ying. Pendeta Tao itu tersenyum kecut dan menunjuk ke tanah. Ada bayangan di bawah tanah. Li Ying menghela napas lega jika memang ada bayangan, kemungkinan besar itu bukan hantu. Setelah percakapan singkat, Qin Xianyu memberikan penjelasan singkat tentang kesulitan yang dihadapinya di Gunung Angin Hitam. Tidak pantas untuk memberitahu Li Ying secara langsung tentang masalah kultivasi keabadian dan pemurnian Dao, jadi dia hanya mengatakan bahwa mereka terjebak di suatu tempat di Gunung Angin Hitam dan kesulitan melarikan diri. Untungnya, ada banyak air dan buah-buahan, jadi mereka tidak akan terjebak dan mati di dalamnya. Tetapi Qin Xianyu tidak menunjukkan tanda-tanda terjebak selama berbulan-bulan, sebaliknya, dia bersemangat tinggi dan sikapnya menjadi semakin halus dan elegan. Meski bingung, Li Ying tidak bertanya lebih lanjut, karena Qin Xianyu masih membawa tas kain, yang mungkin berisi beberapa peralatan perawatan diri. Setelah penjelasan singkat, Qin Xianyu menghela napas dan berkata dengan nada meminta maaf, keterampilanku tidak memadai, dan aku tidak dapat menyelamatkan gadis kecil itu. Setelah mengalahkan Raja Hantu, Qin Xianyu membasmi banyak makhluk buas dari Gunung Angin Hitam, juga memendam keinginan untuk menemukan gadis kecil itu, meskipun ia tahu kemungkinannya kecil. Ia membantai banyak binatang buas dan memasuki banyak gua dan ruangan, tetapi tidak dapat menemukan sehelai pun pakaian. Li Ying menatap pendeta Tao muda itu dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, jangan salahkan aku karena mengkritikmu. Malam itu gelap, dan kera abu-abu itu telah berlari ke Gunung Angin Hitam yang berbahaya. Bahkan kami para pemburu yang tumbuh di sini pun tak berani mengejarnya dengan mudah. Bagaimana mungkin kau, seorang anak muda, menyerbu ke sana sambil membawa pedang? Untungnya, kau beruntung dan kembali hidup-hidup. Kami semua mengira kau sudah. Mungkin karena kalimat berikutnya tidak membawa keberuntungan, Li Ying tidak mengatakannya. Qin Xianyu secara alami menebaknya, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya, jadi dia hanya terkekeh 2 kali. Li Ying memarahinya sejenak sebelum berkata, adapun Xiao Ye, dia beruntung dia dipulangkan keesokan harinya. Kamu kembali. Qin Xianyu terkejut dan bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa gadis kecil ini ditangkap oleh kera abu-abu? Li Ying terkekeh dan berkata, orang yang menyelamatkan Xiao Ye adalah seorang guru. Dialah yang mengusir kera abu-abu itu dengan tangan kosong dan menyelamatkannya. Menyelamatkan seseorang dari kera abu-abu. Qin Xianyu tahu bahwa kera abu-abu itu jauh lebih ganas daripada kera biasa. Tidak akan sulit untuk mengusirnya, tetapi untuk menyelamatkan seseorang dari kera abu-abu yang ganas, seseorang harus memiliki keterampilan bela diri yang hebat. Qin Xianyu cukup bingung. Ia jelas melihat kera abu-abu di Gunung Angin Hitam, dan kera itu tampaknya tidak terluka parah, seolah-olah orang itu tidak menggunakan kekerasan berlebihan. Qin Xianyu pun berpikir, karena dia punya kemampuan, kenapa dia tidak membasmi kera abu-abu itu saja? Setelah berpikir sejenak, Qin Xianyu bertanya, lalu siapa ahli yang menyelamatkan gadis kecil itu? Beliau biksu yang sangat berprestasi, ujar Li Ying dengan tatapan penuh hormat, biksu itu memiliki aura yang luar biasa. Beliau jelas seorang yang tercerahkan, bukan orang biasa. Meskipun usianya hampir sama dengan Anda, beliau adalah sosok yang luar biasa. Qin Xianyu diam-diam berpikir, sebenarnya, aku juga makhluk surgawi. Usianya kira-kira sama dengan saya, jadi dia adalah seorang biksu muda. Puncak seni bela diri dicapai ketika seseorang masih muda dan setengah baya, renung Qin Xianyu. Mereka yang lebih muda sebelum itu belum mengembangkan kekuatan fisik mereka, sementara mereka yang lebih tua telah menguras ki dan darah mereka. Dalam dunia seni bela diri, siapapun yang mampu mengembangkan kekuatan batin sebelum usia 20 tahun sudah merupakan seorang jenius, tetapi itu baru permulaan dari kekuatan batin. Biksu muda itu menyelamatkan orang-orang dengan begitu mudahnya dan meninggalkan kera abu-abu itu tanpa terluka sama sekali. Ini menunjukkan bahwa ia sangat teliti dalam tindakannya, artinya ia menahan banyak tenaga. Berdasarkan hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa keahliannya jauh melampaui tahap awal pengembangan energi internal. Dalam hal ini, biksu agung ini seharusnya juga seorang kultivator. Umat, Buddha tidak mudah melanggar sila mereka, jadi wajar jika mereka menunjukkan belas kasihan dan membiarkan kera abu-abu itu pergi. Namun,
Cukup menarik bahwa seorang pendeta tahu muda seperti saya datang ke hutan pegunungan ini, dan kemudian seorang biksu muda datang lagi. Pendeta Tao dan biksu itu tampaknya keduanya adalah praktisi. Qin Xianyu, yang penasaran dengan identitas biksu muda itu, mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Li Ying. Li Ying tersenyum dan berkata, biksu terkemuka itu seusia denganmu, sekitar 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan jubah biksu seputih bulan, memiliki sikap yang sangat baik, dan sangat sopan. Ngomong-ngomong, nama dharmanya, kurasa Zheng Xiang. Penampilan nyata, Qin Xianyu mengajukan beberapa pertanyaan tentang biksu muda itu, dan setelah memuaskan rasa ingin tahunya, dia menekan pikiran itu dan berhenti memikirkannya. Li Ying tampak sangat gembira karena anak laki-laki itu telah kembali hidup-hidup. Setelah bertukar beberapa patah kata lagi, mereka ingat untuk membawanya kembali ke desa. Kembali ke desa, banyak orang datang menyampaikan belasungkawa, tetapi ada juga banyak keluhan. Singkatnya, semua orang memiliki kesan yang baik tentang anak laki-laki yang baru mereka temui setengah hari itu, dan mereka semua sangat senang mengetahui bahwa ia tidak terbasmi di Gunung Angin Hitam. Cheng Sugong menunjuk ke arahnya, dan setelah beberapa saat, dia mendesah, anak muda, kamu terlalu gegabah. Qin Xianyu hanya terkekeh pelan, dengan nada meminta maaf dalam suaranya. Di sampingnya ada seorang gadis kecil, gadis yang sama bernama Xiao Ye yang ditangkap oleh kera abu-abu malam itu, dan cucu perempuan Cheng Sugong. Gadis kecil itu sungguh cantik, bak boneka porselen, dan ia tak henti-hentinya berterima kasih kepada Qin Xianyu. Ia telah mendengar banyak cerita tentang saudara Tao ini yang gugur di Gunung Angin Hitam demi menyelamatkannya, dan kini setelah ia kembali, ia merasa sangat beruntung. Meskipun Qin Xianyu pergi menyelamatkan seseorang, ia bahkan tidak melihat gadis kecil itu sebaliknya, ia diselamatkan oleh seorang biksu. Qin Xianyu merasa bersalah karena tidak melakukan apa-apa, dan ucapan terima kasih ini membuatnya malu. Ia hanya bisa tersenyum getir dalam hati. Meskipun bukan Qin Xianyu yang menyelamatkan orang itu, ia telah bertindak baik dengan menjebak dirinya sendiri di Gunung Angin Hitam untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, Cheng Sugong sangat berterima kasih kepadanya dan memberinya sejumlah besar bubuk batu matahari merah, serta beberapa tanaman merambat hijau kuno. Saat melihat bubuk batu matahari merah dan tanaman merambat hijau kuno, Qin Xianyu teringat gunung sebelumnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Namun, jawaban dari Li Ying dan yang lainnya membuatnya terdiam. Seluruh gunung lenyap dalam semalam, hanya menyisakan ruang kosong yang luas. Bagaimana mungkin puncak gunung sebesar itu lenyap dalam semalam? Qin Xianyu tertegun untuk waktu yang lama. Gunung yang menghasilkan batu matahari merah terletak di seberang Gunung Angin Hitam. Batu matahari merah yang dihasilkan di gunung ini juga merupakan batu yang dapat menaklukkan binatang buas yang keluar dari Gunung Angin Hitam. Qin Xianyu samar-samar merasa bahwa kedua gunung itu terhubung, tetapi ia tidak menyelidiki lebih lanjut. Gunung itu telah lenyap, dan batu matahari merah telah kehilangan sumbernya. Ia bagaikan air tanpa sumber pada akhirnya akan habis. Semua orang di desa ketakutan, tetapi selama beberapa bulan berikutnya, tidak ada binatang buas yang terlihat lagi. Cheng Sugong mendesah, gunung ini mungkin hadiah dari surga. Sekarang setelah semua binatang buas menghilang, gunung ini pun lenyap. Dulu, Qin Xianyu akan mengira ini hanyalah legenda yang tercatat dalam buku, tetapi sejak ia mulai menekuni Taoisme, ia jadi tahu bahwa kisah-kisah ini belum tentu semuanya salah. Pasti ada alasan mengapa puncak gunung sebesar itu tiba-tiba menghilang. Mungkinkah beberapa petani yang sangat terampil memindahkan gunung itu? Memindahkan gunung dan mengisi lautan. Qin Xianyu berpikir dalam hati, jika seseorang benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, maka tingkat kultivasi apa yang perlu mereka capai? Ini adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami dalam waktu singkat, jadi Qin Xianyu mengabaikannya dan menyimpannya untuk dirinya sendiri, mengalihkan perhatiannya ke hal-hal lain. Namun, banyak orang masih mengganggu Qin Xianyu untuk menceritakan hari-hari dia terjebak di Gunung Angin Hitam. Setelah Qin Xianyu memberikan penjelasan singkat, memuaskan rasa ingin tahu semua orang, mereka berangsur-angsur bubar. Entah kenapa, tapi dalam 2 bulan terakhir, Gunung Angin Hitam mulai ditumbuhi rumput dan pepohonan hijau, seolah-olah telah kembali berenergi, kata Cheng Sugong. Awalnya, sebagian besar binatang buas berasal dari Gunung Angin Hitam, tetapi sekarang semuanya telah menghilang. Sepertinya Gunung Angin Hitam telah mengalami perubahan besar, bahkan gunung suci penghasil batu matahari merah pun telah menghilang. Tapi dalam jangka panjang, seharusnya ini hal yang baik. Lagi pula, tanpa gangguan binatang buas, desa ini dapat terus menjalani kehidupan seperti puluhan tahun yang lalu, tanpa harus khawatir siang dan malam. Qin Xianyu mengangguk, sambil berpikir dalam hati, mungkin dia harus menghabiskan beberapa hari menyisir area itu untuk menangkap binatang buas yang masih tersisa dan mencegah desa diserang lagi. Setidaknya ia telah mendapatkan cukup banyak manfaat di desa.
Belum lagi batu yang merah lebih unggul daripada cinnabar dan cukup berharga. Tanaman merambat hijau kuno ini adalah tanaman obat langka. Menurut Qin Xianyu, meskipun Perdana Menteri dan Gubernur Prefektur memegang jabatan tinggi dan kekuasaan besar, mereka mungkin tidak akan dapat menemukan tanaman obat langka seperti itu. Tanpa salah satu bahan obat, pedang Dao tidak dapat dibudidayakan. Oleh karena itu, ramuan obat yang sangat langka ini sangat penting bagi Qin Xianyu. Qin Xianyu sungguh bersyukur, tetapi sayangnya, meskipun ia memiliki sedikit perak, emas dan perak tidak banyak berguna di desa. Soal makanan, desa itu terletak di antara pegunungan dan sungai, dengan buah-buahan dan sayur-sayuran yang melimpah. Mereka bisa berburu dan memancing, jadi makanan pun berlimpah. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Qin Xianyu yang awalnya hendak pamit, memutuskan untuk menginap 1 malam lagi. Malam itu, Qin Xianyu secara pribadi menulis sebuah buklet kecil berisi banyak tanaman obat, yang semuanya umum di pegunungan dan dapat menyembuhkan penyakit dan cedera. Di pegunungan ini, tidak ada dokter dan pengetahuan medis, sehingga penyakit sangat sulit diobati. Sakit kepala atau demam bisa merenggut nyawa Anda, dan bahkan cedera ringan sekalipun, jika tidak ditangani dengan benar, dapat bernanah dan bernanah, membahayakan nyawa Anda. Qin Xianyu meletakkan penanya dan menghela napas lega, ini semua adalah tanaman obat yang umum ditemukan di pegunungan. Beberapa digunakan untuk mengobati penyakit, dan beberapa untuk mengobati luka. Tanaman-tanaman ini pasti sangat bermanfaat bagi desa. Anggap saja ini sebagai pembayaran untuk tanaman anggur kinggu dan bubuk batu hongyang. Ada beberapa orang di desa yang telah belajar membaca, tetapi mereka jarang keluar rumah, sehingga aksara yang mereka pelajari sedikit berbeda. Karena alasan ini, Qin Xianyu secara khusus menggambar banyak gambar untuk menggambarkan bentuk bahan obat dan cara penggunaannya, lalu menjelaskannya dengan kata-kata di sebelahnya. Sudah waktunya pergi. Seberkas fajar muncul di timur. Malam tiba, dan bintang-bintang mulai jarang. Sebuah kota dapat terlihat di kejauhan, terang benderang, tampaknya menjadi satu-satunya cahaya di dunia. Menatap kota yang cemerlang di kejauhan, Qin Xianyu tetap diam. Ibu kota dinasti agung berbudi luhur ini memang makmur tiada taraf. Gerbang kota seharusnya ditutup dan dibuka saat fajar, jadi sepertinya aku harus bermalam di luar kota. Kebanyakan orang bepergian di siang hari dan beristirahat di malam hari. Namun, jika kebanyakan orang mengantisipasi bahwa mereka tidak akan bisa memasuki kota sebelum gelap, mereka akan beristirahat lebih awal dan berangkat lebih awal keesokan harinya. Qin Xianyu melewati kota terdekat menjelang senja. Ia seharusnya bermalam di kota itu dan berangkat keesokan harinya. Namun, pendeta Tao muda itu sedang terburu-buru, jadi ia mengabaikan peringatan itu dan langsung pergi ke pinggiran ibu kota. Ia telah meraih keberhasilan besar dalam budidayanya, menjadi kebal terhadap panas dan dingin, dan tidak takut terhadap burung atau binatang buas di alam liar, jadi ia tidak perlu khawatir lagi. Setelah meninggalkan Gunung Angin Hitam, Qin Xianyu mencari di sekitar desa selama 1 hari lagi, mencari binatang buas yang tersisa, tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa tidak ada lagi binatang buas di dekat desa. Lega, Qin Xianyu berangkat dan menghabiskan beberapa hari tiba di ibu kota. Setibanya di luar ibu kota, kita akan terpesona oleh kemegahan ibu kota dinasti Deseng Agung. Tembok-tembok kota menjulang tinggi dan membentang jauh. Meskipun kita tidak dapat melihat seluruh kota, kita dapat merasakan nuansa kesunyian dan kemegahan yang terpancar darinya. Bahkan dari apa yang kita lihat, kota ini tampak lebih megah daripada kota biasa. Qin Xianyu sedang mencari tempat untuk beristirahat di luar kota ketika dia melihat secercah cahaya mengambang di parit. Apa itu? Qin Xianyu merasa cahayanya redup dan tidak jelas, seolah ada tapi tidak ada. Mengikuti air parit, sebuah cahaya muncul di permukaan, memperlihatkan sebuah lentera kertas setinggi sekitar setengah orang, terbagi menjadi 8 lapisan, setiap lapisan ditumpuk, semuanya berbentuk seperti bunga yang berbeda-beda. Lentera kertas berbentuk bunga itu dikelilingi lilin, dan nyala lilin yang tak terhitung jumlahnya menerangi seluruh lentera kertas setinggi setengah orang itu, membuatnya tembus cahaya dan tampak seolah terbuat dari batu giok. Qin Xianyu sangat penasaran, jadi dia pergi ke parit dan dengan santai menghalangi lentera kertas. Lentera kertas ini dibuat dengan sangat indah, dilapisi kertas putih dan dinyalakan dengan lilin, sementara bagian dalamnya dibingkai dengan potongan bambu. Di bagian paling atas, sebuah lilin menyala terang di dalam bunga kertas, dan sehelai kertas mengelilingi lilin tersebut. Qin Xianyu mengeluarkan catatan itu dan segera membukanya, di mana dia melihat beberapa karakter halus tertulis di atasnya. Di mana kita dapat menemukan jalan yang benar. Qin Xianyu langsung terkejut. Melihat kelima karakter ini, sepertinya tulisan tangan seorang wanita. Namun, jika melihat arti harfiahnya, mungkinkah ini tulisan tangan seorang praktisi Tao? Qin Xianyu tak kuasa menahan diri untuk diam-diam mengaguminya, berpikir dalam hati, ibu kota memang tempat yang makmur.
Bahkan lentera kertas yang diambil begitu saja pun tampak dibuat oleh seorang Taois. Tepat saat saya memikirkan ini, lebih banyak titik cahaya melayang masuk dari hulu. Titik-titik cahaya ini sangat redup, tetapi jumlahnya sangat banyak. Sekilas, ada puluhan atau bahkan ratusan titik cahaya, dan tampaknya semakin banyak titik cahaya yang terus-menerus melayang di atas air yang mengalir. Yang berikutnya juga merupakan lentera kertas, tetapi semuanya hanya seukuran telapak tangan, masing-masing dibuat menjadi berbagai bentuk bunga, hanya dengan lilin yang menyala di tengahnya, dan selembar kertas bertuliskan tulisan di sekeliling lilin. Dibandingkan dengan lentera kertas ini, yang tingginya setengah orang, lentera kertas lainnya hanya seukuran satu lilin, kira-kira seukuran telapak tangan. Cahayanya memang tampak redup, tetapi jumlah mereka yang banyak menebusnya. Qin Xianyu merasakan ada titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat menyilaukan. Lentera kertas setinggi setengah orang itu pasti buatan seorang Taois. Qin Xianyu sangat penasaran, jadi ia mengeluarkan lentera kertas lain seukuran telapak tangan dari depan dan mengambil selembar kertas dari bawah lilin. Bunyinya suamiku sedang dalam perjalanan jauh, dan hatiku kesepian. Kuharap Tuan Muda Wang, tetangga sebelah, segera kembali. Qin Xianyu tertegun cukup lama. Ia mengira tulisan itu ditulis oleh seorang Taois, tetapi ia tidak menyangka akan menemukan bagian seperti itu. Setelah beberapa saat, Taois muda itu tiba-tiba bergumam dalam hati mengapa ketika suamiku melakukan perjalanan jauh, aku tidak mengharapkan kepulangannya, melainkan mengharapkan kepulangan Tuan Muda Wang di sebelah. Lalu dia tampak menyadari sesuatu, dan langsung panik, tangannya gemetar saat dia membuang catatan itu. Hei nak, kembalikan catatan Nona ketujuh sekarang juga. Banyak orang berlarian menyusuri sungai dari seberang. Mereka berpakaian mewah dan tampak seperti tuan muda yang kaya atau keturunan keluarga kaya raya. Tuan muda pertama berteriak, di mana catatannya? Qin Xianyu secara naluriah mengambil catatan yang baru saja dia lempar dan menyerahkannya. Pria itu meliriknya dan tercengang. Ia terhuyung mundur beberapa langkah karena tak percaya, lalu jatuh ke tanah. Qin Xianyu dapat merasakan bahwa tuan muda ini tampaknya memiliki beberapa keterampilan bela diri. Meskipun ia tidak dapat mengalirkan ki dan darahnya, fisiknya telah terasah, dan gerak kakinya memiliki langkah-langkah tertentu yang spesifik, yang dengan jelas menunjukkan bahwa ia telah menerima instruksi yang sebenarnya. Bagaimana mungkin seorang tuan muda yang terampil tidak dapat berdiri teguh? Para pemuda di belakang mereka bergegas maju, menyambar catatan itu, dan mengedarkannya agar semua orang membacanya. Ketika mereka melihat kata-kata di catatan itu, mereka semua membeku karena terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dari mana kakak ketujuh mendapatkan suami? Siapa orang menyebalkan tetangga sebelah itu, yang bermarga Wang? Melihat mereka membeku tak percaya, masing-masing tampak menderita kesakitan yang tak tertahankan. Qin Xianyu tertegun lama, samar-samar merasa bahwa ia mungkin telah memberi mereka catatan yang salah. Ia melihat catatan di tangannya yang bertuliskan di mana Jalan Agung dapat ditemukan. Dan merasa agak malu. Lentera ini adalah yang pertama melayang turun, dan tingginya sekitar setengah manusia, sungguh istimewa. Tuan-tuan muda ini pasti ada di sini untuk menemukan catatan ini. Qin Xianyu ragu-ragu untuk menyerahkan catatan di tangannya dan memberitahu sekelompok tuan muda yang berduka bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Namun, ketika ia melihat air yang mengalir di atas dan lentera-lentera kertas yang melayang turun, dan melihat banyak tuan muda beserta para pelayan dan preman mereka bergegas turun, sepertinya mereka berniat untuk merebut lentera-lentera kertas itu secara paksa. Melihat pemandangan ini, Qin Xianyu berpikir lebih baik menghindari masalah. Dilihat dari situasinya, lentera pertama yang melayang turun pasti sangat istimewa, itulah sebabnya para tuan muda ini mengejarnya. Memanfaatkan kenyataan bahwa tuan muda di depannya masih tercengang dan belum sadar, Qin Xianyu menyeberangi parit dan berjalan langsung ke kota. Gerbang kota telah dibuka. Tidak, Nona ketujuh belum menikah. Surat ini bukan dari Nona ketujuh. Pendeta Tao kecil terkutuk itu, beraninya dia menipuku. Dia pasti menyimpan catatan dari Seven Sister untuk dirinya sendiri. Para pemuda itu tersadar dan mulai mengumpat dengan keras, tetapi ketika mereka menoleh, pendeta Tao muda itu telah menghilang. Beberapa orang yang lebih berhati-hati menyusuri sungai untuk mencari lentera besar, sementara beberapa orang, yang masih geram, memanggil pelayan-pelayan mereka dan bersiap untuk menimbulkan masalah bagi pendeta Tao muda itu. Qin Xianyu memasuki gerbang kota, menoleh ke parit, menyeka keringatnya, dan berpikir betapa dekatnya dia dengan bencana. Tepat pada saat itu, sebuah tombak panjang mendarat di depannya, menghalangi jalannya. Seorang prajurit berteriak, "Dari mana asalmu, pendeta Tao? Serahkan dokumennya segera." Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti identitas dan izin memasuki kota. Qin Xianyu tidak memiliki dokumen resmi, tetapi dia mengetahui beberapa peraturan personalia dan menyelipkan beberapa koin. Prajurit itu melirik benda perak itu,
sesuatu yang biasanya ia lepaskan begitu saja, tetapi keadaan telah berubah akhir-akhir ini. Ia menepis tangannya dan berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Kami menegakkan hukum tanpa memihak. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa dokumen yang sah." Qin Xianyu sedikit mengernyit. Ibu kota dinasti agung yang berbudi luhur. Kota megah ini awalnya memiliki nama lain, tetapi setelah ditetapkan sebagai ibu kota, Kaisar pendiri menghapus nama lamanya dan menyebutnya sebagai ibu kota sejak saat itu. Ibu kota merupakan ibu kota suatu negara sekaligus nama suatu kota. Ini merupakan langkah yang sangat berarti, karena setiap kali sebuah dinasti berganti atau ibu kota dipindahkan, ibu kota yang lama akan kembali ke nama aslinya, dan ibu kota yang baru akan tetap menjadi ibu kota yang baru. Namun, penggunaan nama ibu kota oleh kaisar pendiri untuk menamai kota tersebut memiliki makna yang berbeda. Tidak ada pergantian dinasti dan tidak ada pemindahan ibu kota. Ini Beijing. Kota ini, yang awalnya bernama ibu kota, akan mengikuti dinasti kebajikan agung dan diwariskan selamanya, tidak akan pernah tergantikan. Akhir-akhir ini situasi di ibu kota sedang tidak menentu dan penuh gejolak, membuat banyak hal menjadi sangat serius. Jumlah penjaga di gerbang telah meningkat lebih dari 10 dibandingkan biasanya, dan setiap kali seseorang memasuki kota, identitas mereka harus diverifikasi tanpa ada kelonggaran sedikit pun. Karena ketegasan seperti itu, uang Qin Xianyu tampaknya tidak berpengaruh. Prajurit itu tetap menghalangi jalannya dan menolak membiarkannya lewat. Qin Xianyu sedang memikirkan cara memasuki kota. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa menggunakan langkah sayap jangkrik untuk masuk secara langsung, dan para prajurit tidak akan bisa menghentikannya. Namun, tampaknya para kultivator memiliki aturan tertentu dan tidak boleh menunjukkan kekuatan mereka di depan umum. Konon, Observatorium Kekaisaran bertanggung jawab untuk menjaga aturan ini. Qin Xianyu tahu bahwa aturan seperti itu menjaga kebajikan agung. Stabilitas dinasti suci. Jika para kultivator sering menunjukkan kekuatan mereka dan orang-orang sering bertindak gegabah, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Ibu kota adalah lokasi observatorium kekaisaran. Jika kita menggunakan teknik sayap cicada untuk masuk langsung dari sini, saya penasaran apakah itu akan menarik perhatian para penegak observatorium kekaisaran. Di antara para penjaga, perwira berpangkat tertinggi adalah seorang letnan. Melihat Qin Xianyu tidak mundur dan telah meletakkan tangannya di gagang pedangnya, kilatan cahaya muncul di matanya. Ia perlahan melangkah maju dan bertanya, "Siapa nama pendeta Tao ini?" Qin Xianyu hendak menjawab dengan namanya, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia mengubah kata-katanya dan berkata, "Nama Tao saya adalah Yu Hua." Ibu kota adalah tempat yang sangat penting, dipenuhi dengan pejabat tinggi dan bangsawan yang tak terhitung jumlahnya. Jika nama Qin Xianyu terungkap, dan seseorang mengetahui latar belakangnya, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, ia mengadopsi nama Tao yang diberikan kepadanya oleh gurunya, Guansu Yu Hua Daoren Taois yang menanjak. Begitu dia mengumumkan namanya, semua prajurit tampak tercengang. Kenaikan menuju keabadian merupakan sebuah konsep dalam Taoisme, yang dapat merujuk pada kematian atau naik ke surga untuk menjadi abadi. Istilah kenaikan berbulu dikenal luas dan bahkan di kalangan orang biasa, tetapi tidak ada satupun pendeta Tao yang pernah menggunakan nama ini sebagai gelar Tao-nya. Letnan itu tampak tidak terkejut. Ia hanya berkata kepada Qin Xianyu, "Tuan Yu Hua, sebentar lagi akan ada pertemuan besar di ibu kota. Banyak orang akan datang ke ibu kota untuk menghadirinya. Untuk mencegah orang jahat menyelinap masuk, kami para prajurit yang menjaga gerbang kota tidak boleh ceroboh dan harus mematuhi aturan. Jika Anda tidak memiliki surat-surat kepercayaan, silakan kembali dan masuk kembali ke kota setelah Anda memiliki kartu identitas." Saat dia berbicara, tangannya yang tadinya berada di gagang pedang, kini mencengkeramnya, siap menghunus pedang itu kapan saja jika terjadi perubahan. Baru-baru ini, Biro Astronomi Kekaisaran menunda pertemuan akbar di ibu kota. Karena pertemuan akan segera dimulai, banyak orang telah datang. Konon, semua yang hadir dalam pertemuan ini adalah orang-orang abadi yang ulung. Namun, di mata banyak jenderal militer, mereka tak lebih dari sekadar pesulap yang menggunakan trik untuk menipu massa. Mungkin beberapa dari mereka memang memiliki kemampuan bela diri, tetapi mereka hampir tak bisa dianggap abadi. Meskipun para jenderal militer ini dan yang lainnya tidak benar-benar percaya pada apa yang disebut sebagai pengembangan keabadian dan penyempurnaan Dao, banyak master seni bela diri datang ke sini, termasuk beberapa pahlawan muda yang memiliki kekuatan batin di usia muda, dan bahkan para grandmaster seni bela diri. Belakangan ini, orang-orang menggunakan keahlian bela diri mereka untuk menerobos masuk ke gerbang kota. Inilah arti seorang ksatria yang melanggar hukum dengan bela dirinya begitu ia menguasainya, ia akan melanggar aturan dan disiplin. Letnan itu mencengkeram gagang pedangnya erat-erat, berpikir dalam hati, meskipun pendeta Tao ini tampak muda, dan gaya berjalan serta tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda latihan bela diri,
akhir-akhir ini mereka adalah sekelompok orang yang tampaknya tidak terlatih yang membuat masalah. Orang-orang ini mungkin tampak tidak tahu bela diri, tetapi mereka semua cukup terampil, mengaku sebagai kultivator keabadian. Karena pendeta Tao muda ini berpakaian seperti itu, dia mungkin salah satu dari orang-orang itu. Melihat kewaspadaannya, Qin Xianyu segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia mengalami sedikit sakit kepala dan tidak tahu harus berbuat apa. Menyelinap ke kota seperti sayap jangkrik. Untuk memaksa masuk. Semua ini melanggar aturan, dan Qin Xianyu, mengingat temperamennya, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ia mengusap kepalanya, cukup gelisah. Akan tetapi, para prajurit sudah menunjukkan tanda-tanda tidak sabar. Apakah ini Tuan Qin? Tepat pada saat itu, sebuah suara datang dari belakang. Qin Xianyu menoleh dan melihat seorang pria parubaya tersenyum dan berkata dengan hormat, "Saya adalah pengurus kediaman cendekiawan Agung Su, dan saya datang untuk menyambut Taoist Qin." Su Si, seorang sarjana. Semua orang terkejut. Lelaki parubaya itu berbalik dan mengacungkan sebuah tanda di hadapan para prajurit. Letnan itu membungkuk dan mundur. Dasar bodoh, beraninya kau tidak menghormati Tuan Qin. Kata manajer itu dingin. Aku akan melaporkan ini ke atasan dan meminta mereka menghukummu. 20 prajurit yang menjaga gerbang semuanya ketakutan dan menjadi pucat, tetapi Letnan Jenderal tetap tenang dan hanya berkata, "Itu hanya tugasku." Manajer itu menjawab dengan marah, "Kamu pikir kamu siapa, berani membantah?" Letnan itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, "Nama saya Guo Ping. Saya akan menegakkan keadilan dalam masalah ini dan saya tidak takut dengan apapun yang akan dilakukan Akademi Anda terhadap saya." Kepala pelayan itu murka dan hendak memberinya pelajaran ketika tiba-tiba pendeta Tao muda itu mengulurkan tangan dan menghentikannya. Qin Xianyu berkata dengan tenang, "Itu tugasnya, jadi tidak perlu menghukumnya." Mendengar hal itu, sang pengurus tiba-tiba bernapas lega. Qin Xianyu mendengarnya dengan jelas dan terkekeh dalam hati, pengurus kediaman cendekiawan ini entah mengenal Letnan Jenderal bernama Guo Ping atau sangat mengagumi karakternya. Dia memarahi Guo Ping seperti ini jelas karena takut aku akan menyalahkannya. Hehe. Sepertinya pengurus ini cukup menarik. Manajer itu masih tampak marah, melotot ke arah Guo Ping, lalu menuntun Qin Xianyu maju. Guo Ping memperhatikan sosok Taois muda yang menjauh, sedikit mengernyit, dan bergumam dalam hati, dia memang seseorang dengan latar belakang yang luar biasa. Mungkinkah dia, seperti yang lainnya, memiliki kemampuan khusus? Saat dia menggumamkan hal itu pada dirinya sendiri, prajurit lain di seberang menjadi sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas. Otang pembawa sial, kok bisa yang cuma ngalahin pendeta Tao sembarangan malah jadi tamu kehormatan akademi. Prajurit yang sebelumnya menghentikan Qin Xianyu dengan tombaknya dan hampir menerima suap kini pucat karena ketakutan. Banyak prajurit dan perwira merasakan kelegaan, seolah-olah mereka telah lolos dari malapetaka. Itu bukan salah mereka, kata pengurus itu sambil tersenyum paksa. Sebenarnya, akhir-akhir ini, karena konferensi, banyak kultivator datang dan membuat masalah, itulah sebabnya mereka menjadi sangat berhati-hati. Para prajurit bodoh ini semuanya orang biasa, jadi mereka tidak tahu apa-apa tentang kultivator. Qin Xianyu mengangkat alisnya sedikit. Ia sudah menyadari bahwa pengurus ini memiliki sedikit kekuatan internal. Meskipun ia hanya menyandang gelar pengurus, Qin Xianyu dapat menebak bahwa status orang ini di akademi kurang lebih setara dengan Lu Qing, yang melayani gubernur prefektur, atau Ye Qing, yang melayani perdana menteri. Setelah mendengar bahwa dia tahu tentang para kultivator, Qin Xianyu tahu bahwa tebakannya sebelumnya benar, orang ini memang orang kepercayaan dari rumah cendekiawan. Observatorium Kekaisaran menetapkan aturan-aturan yang bahkan para praktisi Tao pun tak berani langgar, memberikan dunia yang damai bagi rakyat dan memisahkan para praktisi Tao dari rakyat biasa, kata pengurus tersebut. Akan tetapi, banyak orang yang tidak menyadari praktik Tao dan malah menganggap Observatorium Kekaisaran sebagai penipu yang menumbangkan istana dan menipu kaisar. Oleh karena itu, banyak orang tidak menyetujui pertemuan Observatorium Kekaisaran ini. Mendengar ini, Qin Xianyu sedikit terkejut. Namun, ia pernah mendengar Perdana Menteri menyebutkan bahwa, secara umum, hanya pejabat tinggi tingkat pertama yang tahu tentang kultivasi Tao orang biasa, tanpa kesempatan yang tepat, kemungkinan besar tidak akan tahu. Mungkin inilah mengapa beberapa pejabat yang tidak mengetahui kultivasi Tao mengajukan tuntutan terhadap Observatorium Kekaisaran. Pelayan itu melanjutkan, beberapa hari terakhir ini, banyak kultivator datang ke sini. Mereka yang berada di wilayah Gangsha semuanya tercatat oleh Observatorium Kekaisaran, jadi kami menerbitkan dokumen terlebih dahulu atau meminta orang-orang untuk menunggu mereka. Namun, sulit untuk mengurus para kultivator di wilayah pemurnian Qi. Oleh karena itu, ada beberapa insiden di mana para kultivator pemurnian Qi membuat masalah di berbagai gerbang kota di ibu kota. Meskipun Observatorium Kekaisaran telah menekan mereka,
situasi masih cukup kacau di mata para perwira dan prajurit militer ini. Qin Xianyu baru saja membentuk gangsa pertamanya, dan ia tahu bahwa Observatorium Kekaisaran belum mencatatnya. Namun, ia masih bisa membuat beberapa kesimpulan tentang apa yang dikatakan pengurus itu. Di antara mereka yang mengamalkan Tao, meskipun kebanyakan berhati murni dan memiliki sedikit keinginan, ada juga yang merasa telah mencapai keberhasilan dalam kultivasi mereka dan tidak terkekang serta terlepas dari urusan duniawi. Ada yang tidak terkendali, ada yang memiliki kondisi mental yang buruk, dan ada pula yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Konon, para pahlawan melanggar hukum dengan seni bela diri mereka. Setelah menguasai beberapa keterampilan, mereka akan berpikir bahwa mereka tidak akan bisa disiplin atau menaati aturan. Bahkan seseorang yang santun dan tenang seperti Qin Xianyu telah mempertimbangkan untuk memasuki kota secara paksa, apalagi para kultivator lainnya. Mereka yang telah mencapai kesuksesan dalam mengembangkan Tao umumnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Ketika mereka dihalangi untuk memasuki dunia, mereka menjadi tidak puas dan bertindak, sehingga melanggar aturan. Seseorang dapat membayangkan pasti ada banyak hal seperti ini akhir-akhir ini. Selain para Taois, ada juga beberapa seniman bela diri, termasuk para Grandmaster, pakar energi internal, dan pahlawan muda dari dunia seni bela diri. Kebanyakan dari mereka datang untuk ikut bersenang-senang setelah mendengar tentang pertemuan besar di ibu kota, kata pelayan itu. Tentu saja, karena Observatorium Kekaisaran, para Taois tidak benar-benar menunjukkan keahlian mereka. Bahkan mereka yang menunjukkan keahlian mereka pun masih dalam tahap pemurnian Qi. Bagi orang luar, mereka hanyalah seniman bela diri yang luar biasa. Saya telah menunggu di sini selama beberapa hari atas perintah Sekretaris Agung, dan akhirnya saya dapat menyambut Tuan Qin. Pelayan itu terus mengoceh, tidak seperti ahli energi internal, melainkan lebih seperti pelayan sejati, perlahan-lahan menceritakan banyak hal. Akhirnya, ia menambahkan, karena Taois Qin adalah seorang kultivator, ia akan masuk dalam daftar Observatorium Kekaisaran. Oleh karena itu, ia seharusnya tidak menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya di ibu kota. Tentu saja, jika ada yang memprovokasi atau bahkan menyerangnya, ia bisa membalas. Bahkan jika ia menggunakan kekuatan supernatural, Observatorium Kekaisaran akan bersikap lunak. Namun, di ibu kota, baik praktisi Tao maupun seniman bela diri berperilaku relatif baik. Setelah mendengarkan cukup lama, Qin Xianyu mengangguk sedikit. Setelah beberapa saat, Qin Xianyu bertanya, bagaimana cendekiawan Su tahu identitasku sebagai seorang Taois? Dan mengapa kau menunggu di sini sampai malam? Musim semi baru saja berlalu, dan sekarang adalah festival lentera. Biasanya, gerbang kota akan ditutup pada jam ini, dan sebagian besar penduduk kota sudah tidur. Namun, malam ini adalah festival lentera, dan ibu kota pasti akan dipenuhi tawa sepanjang malam. Melihat kerumunan orang yang ramai dan jalan-jalan yang ramai, Qin Xianyu sekali lagi kagum pada kemakmuran ibu kota. Jalanannya terang benderang, lentera kertas tergantung di kedua sisi, cahayanya bersinar terang. Di jalan, banyak orang memegang lentera kertas, beberapa berbentuk lentera bunga, yang lain berbentuk harimau atau kuda kertas, masing-masing dengan desain uniknya sendiri. Ada banyak kios di kedua sisi jalan yang menjual lampion kertas, bakpao, dan makanan. Para pedagang terus-menerus menawarkan dagangan mereka, dan berbagai macam makanan, minuman, hiburan, dan hiburan tersedia. Meskipun Qin Xianyu lebih suka ketenangan, ia telah bepergian sendirian selama berhari-hari dan pasti merasa kesepian. Melihat pemandangan yang begitu ramai sekarang, ia merasa entah kenapa merasa nyaman. Ia berhenti sejenak untuk mengamati dan mendapati pemandangan itu semakin ramai, sesuatu yang sangat langka di prefektur Fengsing. Tuan Qin, melihatnya berhenti dan menonton, lalu menunggu dengan tenang sejenak, sang manajer tersenyum dan mengingatkannya. Qin Xianyu mengangguk pelan dan tersenyum, aku sudah tinggal sendirian di tempat ini selama berhari-hari, dan setelah keluar, aku akan pergi ke ibu kota. Aku sudah bepergian sendirian sepanjang perjalanan, dan aku pasti kesepian. Sekarang, melihat pemandangan yang ramai ini, aku jadi sedikit hanyut dalam pikiranku. Kepala pelayan berkata, orang-orang merasa lebih nyaman saat berada dalam kelompok. Kecuali mereka penyendiri, kebanyakan orang menikmati berada di sekitar orang lain sampai batas tertentu. Dipandu oleh pengurus, kami melewati jalan yang ramai sebelum berbelok ke jalan setapak yang terpencil dan tiba langsung di kediaman cendekiawan. Di ibu kota, di mana tanah sangat berharga, rumah megah seperti itu tentu langka. Namun, bahkan pejabat tinggi tingkat pertama pun jarang, jadi memiliki rumah seperti itu bukanlah hal yang tak terduga. Terlebih lagi, Qin Xianyu sebelumnya pernah mengunjungi rumah keluarga Liu dan rumah Perdana Menteri. Keduanya merupakan rumah megah, tak kalah mengesankan dari rumah cendekiawan, dan dari segi kemegahan dan gaya, keduanya bahkan lebih megah.
Saat memasuki rumah besar, pengurus rumah menuntunnya melewati aula utama dan langsung menuju halaman. Pelayan itu membungkuk sedikit dan berkata, "Tuan Qin, mohon tunggu sebentar, saya akan pergi dan mengundang Tuan." Qin Xianyu mengangguk dan duduk di kursi. Segera, seorang pelayan datang menuangkan teh dan berdiri di sampingnya. Pelayan itu sangat penasaran mengapa pemuda seperti itu bisa begitu dihormati oleh pengurus, yang bahkan ingin mengundang tuannya untuk bertemu. Dilihat dari jubah Taonya, ia tampak seperti seorang pendeta Tao, bukan seorang pangeran atau bangsawan. "Kamu akhirnya tiba." Setelah beberapa saat, terdengar tawa kecil. Qin Xianyu menoleh dan melihat bahwa orang yang datang tidak lain adalah cendekiawan besar Su yang ditemuinya di perayaan ulang tahun keluarga Sangguan. Karena berada di rumah, cendekiawan Su tidak mengenakan pakaian resmi, melainkan hanya mengenakan jubah putih, memancarkan aura keanggunan yang halus. Ia melambaikan tangan, meninggalkan para pelayan dan yang lainnya, sebelum duduk di kursi batu di depan Qin Xianyu. Qin Xianyu hendak berdiri dan membungkuk, tetapi cendekiawan Su melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian para kultivator menganggap diri kalian lebih unggul dan bukan lagi orang biasa. Aku tidak mengharapkan kalian untuk tunduk pada pejabat istana. Jagalah sikap kalian mulai sekarang." Qin Xianyu terkejut dengan kata-katanya saat pertemuan pertama mereka dan kehilangan kata-kata. Halaman itu sunyi, tidak ada seorang pun di sana. Namun, Qin Xianyu merasakan ada dua orang ahli dengan kekuatan internal di luar halaman, dan tingkat kultivasi mereka tidak rendah. "Ngomong-ngomong, ketika aku melihatmu di perayaan ulang tahun, aku merasa bahwa kau, Taois kecil, memiliki temperamen yang luar biasa, halus dan elegan, dengan aura ilmiah dan kedalaman misterius. Tidak seperti cendekiawan yang lemah dan ringkih pada umumnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau sebenarnya seorang praktisi Tao." Cendekiawan Agung Su menatapnya dan berkata, "Meskipun saya bukan seorang kultivator, saya tahu bahwa awal kultivasi adalah yang paling sulit. Tanpa latihan bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, sulit untuk mengembangkan ki sejati, dan bahkan munculnya rasa ki ilusi pun tidak mudah." Tanda tanya. Dibandingkan dengan praktisi seni bela diri yang fisiknya perlahan-lahan menguat dan dapat merasakan peningkatan dalam seni bela diri, kultivasi adalah yang paling membosankan. Seringkali, butuh bertahun-tahun untuk melihat hasilnya, seolah-olah usaha itu sia-sia, yang bisa mengecewakan. Saya telah melihat banyak kultivator, tetapi saya belum pernah melihat yang semudah Anda. Jika tidak ada dokumen yang dikirimkan kepada saya tidak akan pernah mempercayainya. Qin Xianyu tetap diam, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Dilihat dari kata-katanya, cendekiawan Agung Su yakin bahwa ia adalah seorang kultivator yang telah menguasai ki sejati, dan usia muda serta pencapaiannya dalam kultivasi telah sangat mengejutkan cendekiawan Agung. Namun, jika cendekiawan Agung Su mengetahui bahwa Qin Xianyu baru saja mencapai alam gangsa, keterkejutannya kemungkinan besar akan berubah menjadi kengerian. Terlebih lagi, jika dia mengungkapkan tingkat kultivasinya saat ini, yang membuat cendekiawan Su semakin tercengang, itu akan dianggap sebagai tindakan menyombongkan diri dan mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya, yang tentu saja sangat tidak bijaksana. Terlebih lagi, Qin Xianyu tidak menyukai perilaku seperti itu. Oleh karena itu, dia tetap diam dan tidak menjawab. Setelah berbicara sebentar, cendekiawan Agung Su meletakkan sebuah pamflet kecil di atas meja batu dan berkata, "Lihatlah. Dokumen itu berisi 3 karakter Gunung Qingcheng. Di manakah gunung leluhur Taoisme di dinasti Agung yang berbudi luhur?" Qin Xianyu bingung, mengambilnya dan melihatnya, lalu langsung menunjukkan ekspresi keheranan. Tanda di atas berbunyi Qin Yu, murid generasi ketiga Gunung Qingcheng, berusia 18 tahun, telah mencapai puncak pemurnian Qi, dan termasuk dalam 10 besar murid generasi ketiga Gunung Qingcheng. Qin Xianyu tertegun untuk waktu yang lama. Ia tahu bahwa meskipun ia telah menjadi murid Master Guanyun dan Guansu dan dianggap setengah Tao, ia sebenarnya tidak memiliki banyak kaitan dengan Tao sejati, kecuali kegemarannya mengenakan jubah Tao. Logikanya, hanya pendeta Tao ortodoks yang boleh mencatat nama mereka di Gunung Qingcheng. Ia hanya seorang Taois setengah-setengah, dan bahkan seorang yang liar, namun entah bagaimana ia menjadi murid generasi ketiga Gunung Qingcheng dan termasuk dalam 10 murid teratas di generasinya. Namun, yang tertulis adalah Qin Yu, bukan Qin Xianyu. Kemungkinan besar, mereka salah mengira seseorang dengan orang lain. Cendekiawan Agung Su berkata dengan nada merendahkan diri, "Awalnya, Tuan keempat Qian mengatakan bahwa Anda telah hilang selama beberapa hari dan menunjukkan tanda-tanda akan datang ke ibu kota. Beliau meminta saya untuk mengawasi dan menjaga Anda jika Anda datang ke ibu kota. Namun setelah menerima dokumen ini, saya menyadari bahwa Anda, seorang pendeta Tao, sebenarnya adalah seorang kultivator. Mengapa Anda membutuhkan perawatan saya?" Qin Xianyu meletakkan dokumen itu dan berkata sambil tersenyum kecut, "Tuan Su, nama asli saya Qin Xianyu, tetapi di dokumen ini tertulis Qin Yu.
Sepertinya Anda salah mengira saya orang lain. Benar sekali, Qin Yu adalah kamu. Cendekiawan Agung Su berkata, dokumen ini dipalsukan oleh saya sendiri. Tentu saja, secara tegas, ini bukan pemalsuan. Stempel Gunung Qingcheng dan Istana Kekaisaran adalah asli. Mengenai nama Qin Yu, Tuan Sikong lah yang mengubahnya untuk Anda. Qin Xianyu bertanya dengan heran, Tuan Sikong. Sekretaris Besar Su berkata, selain guru Kekaisaran Yuan Shoufeng, dia adalah wakil kepala Observatorium Kekaisaran. Qin Xianyu bertanya, mengapa Anda mengubah nama saya dan menambahkan saya ke dalam daftar murid Gunung Qingcheng, Tuan Sikong? Kau seharusnya bertanya padanya tentang itu. Bagaimana aku bisa tahu bagaimana Observatorium Kekaisaran beroperasi? Tanya cendekiawan Agung Su. Sedangkan untukmu, aku hanya penasaran bahwa pendeta Tao kecil saat itu sebenarnya adalah sosok puncak pemurnian Qi yang setara dengan seorang Grandmaster bela diri. Jika bukan karena pemalsuan dokumen yang mengharuskan keterlibatanku, aku tidak akan tahu tentang ini. Saya berbicara dengan Susi cukup lama, tetapi saya masih tetap bingung. Sekretaris Agung Su hanya ditugaskan oleh Direktur Observatorium Kekaisaran untuk memalsukan dokumen mengenai identitas dan latar belakang Qin Xianyu, serta menghapus identitas dan nomor registrasi rumah tangga Qin Xianyu di Prefektur Fengsing. Karena pemalsuan identitas dan penghapusan nomor registrasi rumah tangga keduanya memerlukan persetujuan dari Kementerian Pendapatan, dan putra sulung Sekretaris Agung Su adalah Menteri Pendapatan, barulah Sekretaris Agung Su mengetahui hal ini. Sebelumnya, Guru keempat Qian telah menulis surat kepada cendekiawan besar Su mengenai hilangnya Qin Xianyu, dan memerintahkannya untuk memberi perhatian penuh di ibu kota, karena pendeta Tao muda itu seharusnya sudah berada di ibu kota sebelum ia menghilang. Karena alasan ini, cendekiawan besar Su merasa sangat marah, seolah-olah pendeta Tao muda itu telah menipunya. Situasi macam apa ini? Qin Xianyu tersenyum getir, menduga bahwa alasan utamanya adalah karena cendekiawan Agung Su tidak mengenalinya sebagai seorang Taois, dan merasa telah salah menilai dirinya. Selain itu, Tuan keempat Qian memintanya untuk merawatnya dengan baik, tetapi sebagai seorang Taois, ia tampaknya tidak membutuhkan perawatannya, yang sungguh memalukan. Akibatnya, cendekiawan Agung Su merasa sangat kesal. Lebih lanjut, cendekiawan Agung Su tidak mengutus siapapun ke gerbang kota untuk menemuinya. Pelayan itu hanya pergi keluar untuk bergabung dalam keributan di jalan. Ia hanya pernah melihat potret Qin Xianyu sebelumnya dan tahu tentang pendeta Tao muda itu, itulah sebabnya ia mengundangnya. Jadi, klaim pengurus bahwa dia bertindak atas perintah Sekretaris Agung Su dan menunggu di gerbang kota selama berhari-hari untuk menyambut saya hanyalah kebohongan. Dia hanya melakukannya untuk menyelamatkan muka tuannya. Qin Xianyu sedikit terkejut. Pengurus keluarga kaya ini terlalu licik. Tuan Fu-nya sendiri jauh lebih jujur dan baik hati. Akhirnya setelah cendekiawan besar Su selesai mengeluh sepuasnya, ia pun mengizinkannya tinggal di sebuah pelataran kecil, namun itu bukanlah kediaman cendekiawan besar melainkan di jalan lain. Konon, halaman tersebut diperoleh oleh Qin Yu, murid generasi ketiga Gunung Qingcheng, 2 hari lalu, atas perintah Observatorium Kekaisaran. Ketika seseorang datang untuk memimpin jalan, cendekiawan Agung Su kembali berpesan meskipun engkau masih muda dan telah mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi, engkau harus tahu bahwa ada banyak kultivator di sini, begitu pula tokoh-tokoh yang kuat dan jahat. Engkau harus berhati-hati dalam segala hal yang engkau lakukan dan jangan menyinggung siapapun. Sekali engkau menyinggung seorang kultivator, aku, manusia biasa, tidak dapat berbuat apa-apa. Qin Xianyu mengangguk, membungkuk sedikit, lalu pergi. Meskipun cendekiawan Su menyadari bahwa ia telah salah menilai pendeta Tao muda itu dan merasa agak terhina oleh surat dari Tuan keempat Qian, kata-katanya sebenarnya cukup intim, dan nasihat terakhirnya dipenuhi dengan keprihatinan. Selain alasan yang diberikan oleh Tuan Sikong dan Tuan keempat Qian, hal itu juga karena cendekiawan Su sungguh-sungguh mengagumi pendeta Tao muda itu. Ketika pelayan itu mengantar Qin Xianyu ke halaman lain, ia tiba-tiba berkata kepadanya sebelum pergi, sebenarnya, sang guru sangat mengagumi Taois Qin. Meskipun kata-katanya tidak menyenangkan, ia tidak bermaksud jahat. Mohon maafkan dia, Taois Qin. Qin Xianyu tersenyum dan berkata, alasan mengapa cendekiawan Agung Su memperlakukan saya seperti ini adalah karena beliau menganggap saya sebagai junior dan memberi saya instruksi yang ketat. Saya hanya berterima kasih dan tidak punya alasan untuk menyalahkan beliau. Pelayan itu menghela napas lega sebelum berkata, Tuan meminta saya untuk memberitahu Tuan Qin bahwa Anda harus tahu bahwa berurusan dengan Raja Neraka itu mudah, tetapi berurusan dengan bawahannya itu sulit. Orang-orang akan menghindari siapapun yang memiliki reputasi, tetapi seringkali masalah sebenarnya disebabkan oleh orang-orang kecil. Tuan Qin harus memperhatikan hal ini. Qin Xianyu berkata, tolong beritahu Tuan Su bahwa aku tidak suka berkelahi dan tidak akan mudah menimbulkan masalah. Guru berkata bahwa Guru Qin bukanlah orang yang suka membuat masalah, tetapi saya khawatir seseorang telah menyinggung Anda, kata pelayan itu.
Akhir-akhir ini, bukan hanya Taois, tetapi juga beberapa seniman bela diri. Orang-orang ini termasuk banyak talenta muda seni bela diri yang dapat mengalirkan ki dan darah mereka, dan bahkan mengembangkan kekuatan batin. Mereka semua memiliki harga diri yang sangat tinggi. Meskipun mereka tidak sebaik Taois, mereka selalu merasa bahwa mereka lebih tinggi dari orang biasa. Setiap kali mereka merasa tidak senang, mereka akan mengambil tindakan untuk menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan seni bela diri dan jauh lebih unggul daripada orang biasa. Orang-orang seperti ini seringkali tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi mereka merasa lebih unggul daripada orang lain karena keterampilan mereka yang terbatas. Mereka yang bodoh, tidak kompeten, dan dangkal pengetahuannya seringkali sombong dan angkuh. Saat memasuki halaman, Qin Xianyu melihat sekelilingnya. Ini hanyalah halaman kecil, tidak terlalu besar, tetapi di ibu kota, memiliki halaman seperti itu berarti keluarga tersebut dianggap cukup kaya. Konon, halaman ini disiapkan untuknya oleh Tuan Sikong, dan sudah dibersihkan. Qin Xianyu, di sisi lain, lebih menyukai kedamaian dan ketenangan. Namun, Qin Xianyu selalu merasa bahwa Direktur Observatorium Kekaisaran sangat aneh. Ia berpikir dengan saksama dan menyadari bahwa, selain orang-orang di kediaman Perdana Menteri, satu-satunya orang lain yang ia kenal di ibu kota adalah cendekiawan Agung Su, yang baru ia temui sekali sebelumnya. Sedangkan Tuan Sikong, ia tidak mengingatnya, jadi mengapa ia begitu baik padanya? Pertama, dia mengubah identitasnya, mengadopsi nama seorang murid Gunung Qingcheng, dan kemudian mempersiapkan halaman ini. Qin Xianyu tahu dia tidak mengenali orang ini, tetapi mengapa dia tampak begitu akrab dengannya dan begitu memperhatikannya. Setelah berpikir lama, Qin Xianyu masih tidak ingat orang ini, jadi dia menyerah. Namun, dia tahu bahwa suatu hari nanti dia pasti akan bertemu Tuan Sikong ini, dan dia akan bertanya padanya saat itu juga. Malam ini adalah festival Lentera, dan ibu kota ramai dengan aktivitas. Setelah memikirkannya, Qin Xianyu memutuskan untuk berjalan-jalan. Jalanan menyala terang, dipenuhi tawa dan obrolan. Bahkan para wanita dan perempuan muda yang jarang keluar rumah pun berjalan-jalan di jalanan bersama pembantu atau pelayan mereka. Saya ikut bersenang-senang dan menonton beberapa triknya. Setelah setengah jam, setelah menikmati keributan itu, pendeta Tao muda itu kembali ke halaman. Bergabung dalam keseruan dan berinteraksi dengan sebagian orang bisa sangat menyenangkan. Qin Xianyu berjalan sendirian, dan selain melihat-lihat, tidak banyak yang bisa dilihat atau dilakukan. Ia hanya ikut bersenang-senang, dan setelah puas, ia kembali. Teka-teki dan hal-hal serupa, meskipun menarik, tidak terlalu menarik baginya. Menurut waktu ini, saatnya untuk memulai meditasi dan praktik spiritual. Namun saat ia berbelok memasuki halaman, seorang pria di kerumunan tiba-tiba membeku. Seseorang di sebelahnya menyenggolnya dan bertanya, apa yang terjadi? Lelaki itu terdiam sejenak sebelum berkata, saya melihat pendeta Tao itu. Orang di sebelahnya bertanya dengan bingung, pendeta Tao yang mana? Pria itu menelan ludah dan berkata dengan suara rendah, pendeta Tao yang hilang di kaki Gunung Yinghuang. Orang di sampingnya tampak teringat sesuatu, bertukar pandang dengannya, dan menampakkan ekspresi terkejut. Keduanya mengabaikan keributan itu, hanya mengenali lokasi halaman, dan bergegas kembali. Setelah melewati banyak jalan, kami akhirnya memasuki sebuah rumah kecil. Bagian dalamnya remang-remang, tetapi sesosok tubuh bergerak perlahan, menciptakan bayangan gelap dalam cahaya. Itu guru Zhao dari desa yang sedang berlatih seni bela diri. Dia tiba-tiba berhenti dan bertanya, apa yang terjadi? Dua lelaki di luar ruangan saling berpandangan, dan salah satu dari mereka berkata dengan hormat, Tuan kedua, kami telah bertemu dengan pendeta Tao muda itu. Tuan Zhao sedikit mengernyit, membuka pintu, melemparkan gulungan potret, dan berkata dengan acuh tak acuh, itu dia. Pria itu membuka gulungan itu dan melihat seorang pemuda berjubah Tao dengan wajah halus dan senyum tipis. Dia adalah Qin Xianyu. Setelah memastikan identitasnya, lelaki itu mengangguk dan berkata, ini pendeta Tao. Kilatan dingin muncul di mata guru Zhao. Shen Feng Manor, sebuah sekte besar di dunia seni bela diri, dianggap sebagai tempat suci bagi seni bela diri. Di generasi ini, seorang jenius akhirnya muncul. Bahkan sebelum usia 20 tahun, ia telah menguasai kekuatan batin dan termasuk dalam 10 besar master muda terbaik di dunia seni bela diri. Namun, setelah mengambil catatan peninggalan leluhurnya dan pergi ke Gunung Yinghuang, ia tak pernah kembali. Ketika Shen Feng Manor pergi ke Gunung Yinghuang, mereka tidak menemukan apapun, tetapi secara tak terduga mengetahui bahwa ada sebuah kuil Tao di kaki Gunung Yinghuang, dan pendeta Tao di dalamnya telah hilang selama beberapa hari. Sebelumnya, pendeta Tao itu pernah menunjukkan keahlian bela dirinya di perayaan ulang tahun keluarga Sangguan, menghancurkan kursi kayu dengan satu kaki. Yang disebut 2000 tael perak,
khususnya, mencurigakan. Saya punya firasat samar bahwa masalah ini terkait erat dengan pendeta Tao itu. Karena dia tinggal di kaki Gunung Yinghuang, meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, kita harus menangkapnya dan menginterogasinya. Tuan Zhao berkata dengan dingin, Manor kita selalu hanya membasmi orang yang tidak bersalah dan tidak pernah membiarkan orang yang bersalah bebas. Jika kita benar-benar tidak bisa mendapatkan apapun darinya melalui interogasi, maka kita akan membuat pendeta Tao ini mati. Pria di luar pintu berbisik, haruskah kita menurunkan pendeta Tao muda itu sekarang? Malam ini adalah festival Lentera, dan ibu kota dijaga ketat. Tidak baik bertindak gegabah, kalau tidak kita bisa membuat istana marah, dan itu bukan hal yang baik. Tuan Zhao berkata dengan tenang, kita cukupkan itu untuk hari ini. Kita hanya perlu mengawasinya dari kejauhan dan jangan biarkan dia kabur. Aku akan mengasingkan diri besok. Sekitar 2 hari lagi, kekuatan batinku akan meningkat. Saat itu, aku bisa dengan mudah menangkapnya tanpa bersuara dan menarik perhatian para penjaga. Kedua pria di luar pintu bertukar pandang, keduanya berpikir bahwa Tuan Zhao sedang mempermasalahkan hal sepele. Keterampilan apa yang mungkin dimiliki seorang pendeta Tao muda? Tuan Zhao tiba-tiba mendengus dingin, bergerak, dan kembali ke posisi semula. Kedua lelaki itu mengerang, masing-masing dengan bekas telapak tangan di wajah mereka. Kalian hanyalah pelayan. Patuhi saja tuan kalian. Simpan keraguan kalian untuk diri sendiri. Lain kali, aku akan mengambil nyawa kalian. Tuan Zhao mencibir. Dilihat dari perayaan ulang tahun keluarga Sangguan, dia menendang kursi kayu yang rusak dengan satu kaki, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Setidaknya dia bisa mengalirkan ki dan darahnya. Aku telah mendapatkan beberapa wawasan selama 2 malam terakhir. Aku akan kembali untuk menjemputnya setelah kekuatan internalku meningkat. Kalian tidak boleh membuatnya waspada, kalau tidak. Kedua pria itu bertukar pandang, keduanya berpikir dalam hati, jadi dia sudah mendapatkan wawasan, dan kekuatan batinnya meningkat pesat. Pantas saja dia tidak terburu-buru. Alasan untuk menjalaninya dengan santai tanpa menimbulkan suara atau menarik perhatian para penjaga hanyalah alasan belaka. Ia hanya peduli untuk meningkatkan kekuatan batinnya sendiri. Akan tetapi, dengan tertangkapnya pendeta muda Tao itu, pencapaian hebat seperti itu hanya dapat diraih dengan menunggu sang guru kedua keluar dari pertapaan, alih-alih memberikan sumbangan secara langsung. Kedua pengawal Shen Feng Manor itu merasa sedikit menyesal. Pada saat ini, Qin Xianyu masih berkultivasi. Ia tidak pernah menyangka bahwa sekadar pergi keluar untuk ikut bersenang-senang akan membuatnya bertemu dengan musuhnya. Dia tidak pernah menyangka Shen Feng Manor akan datang menangkapnya, bahkan membuatnya membayar dengan nyawanya. Alasannya sederhana, karena dia menguasai ilmu bela diri dan tinggal di kaki Gunung Yinghuang, berpegang teguh pada prinsip lebih baik membasmi orang tak bersalah daripada membiarkan orang bersalah bebas. Cendekiawan Su baru saja memberikan instruksinya, tetapi masalah sudah mulai datang. Orang yang ilmunya dangkal, bodoh, dan tidak kompeten, pasti akan bersikap sombong dan angkuh. Tidak seorang pun menyangka bahwa seseorang dengan kekuatan batin di dunia sekuler akan mengabaikan hukum ibu kota dan menyerang seorang Taois. Seorang kultivator Tao dengan kekuatan Qi dan Sa. 110.